Di bawah kendali penuh pria berjubah hitam, serangan singa buas itu bahkan lebih parah, dan auman panik bergema di hutan, yang berlangsung lama. Di bawah daging, orang dapat dengan jelas melihat tulang putih, pakaian compang camping, dan noda darah di sekujur tubuhnya. Menyeret lengannya yang lemah, Kaisar Qi Yuan Lin Jian tidak bisa menahannya lagi, dia bersandar di pohon raksasa dan terengah-engah saat dia melihat singa berdarah yang berjalan dengan mulut terbuka lebar di depannya. Perasaan kosong di tubuhnya membuat kepala Lin Jian pusing, tangan kanannya yang memegang pisau pendek penuh dengan darah, hanya berdiri di pohon raksasa untuk sementara waktu, sudah ada genangan darah di tanah. Yu Guang memandang Xiao Yan yang diselimuti cahaya hitam di kejauhan, masih tidak bergerak, Lin Jian tersenyum masam dan mengertakkan gigi kesakitan. Jika dia menunda urusan penting klan Xiao, dia akan mati. Aduh! Meskipun ada banyak luka pada singa berdarah itu, dia tidak merasakan sedikit pun, dia mengguncang rambut surai merahnya, mengaum dengan liar, dan akan menerkam. Telinga Lin Jian juga berdengung oleh aumannya. Melihat singa berdarah itu hendak menyerang lagi, mata Lin Jian menunjukkan tatapan kejam. Bagaimanapun, dia pasti akan mati, tapi dia tidak akan menyerah seperti ini sebelum dia mati. Berdengung, tepat ketika Lin Jian akan menyerahkan hidupnya untuk bertarung dengan singa berdarah, aura mengerikan tiba-tiba meletus, dan kemudian, jeritan pria berjubah hitam datang tanpa peringatan. Mata singa merah darah seukuran lonceng tembaga bergetar di singa merah darah yang berlari menuju Lin Jian. Langkahnya melambat tanpa sadar arah. Pria berjubah hitam itu duduk bersila di atas batu, jubah lengan bajunya menutupi kepalanya, suaranya rendah, dan dia meraung sedih, seolah-olah dia telah diserang oleh tubuh yang tidak terlihat. Setelah tertegun beberapa saat, Lin Jian tiba-tiba melihat ke arah di mana Xiao Yan berdiri, melihat bahwa cahaya hitam di tubuh Xiao Yan telah menghilang, dan matanya kembali jernih. Lin Jian sangat gembira dan melirik singa berdarah itu. Dia juga menggeram pelan, dengan darah berkilat di matanya, seolah-olah sedang berjuang. Setelah menyeret tubuhnya yang terluka parah ke sisi Xiao Yan, melihat bahwa tidak ada yang salah dengan yang terakhir, Lin Jian tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Xiao Yan, yang keluar dari ilusi, melihat sekilas pria berjubah hitam yang sedang mengendalikan singa berdarah. Dengan pengalaman berurusan dengan kerangka hitam, aura agungnya meletus dari Tian Linggai, dengan liar menyerang berjubah hitam, pria seperti pisau tajam. Setelah bergegas pergi, pria berjubah hitam itu tertangkap basah oleh serangan yang mengesankan itu. Efeknya seperti yang diharapkan Xiao Yan. Kakak Lin, apakah kamu baik-baik saja? Melihat tubuh Lin Jian terluka, Xiao Yan mengerutkan kening dan membalikkan tangannya. Beberapa pil obat kelas 4 untuk hemostasis muncul di tangannya. Meskipun Lin Jian adalah kaisar, pil obat kelas 4 tidak terlalu membantunya. Besar, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu, Lin Jian berdarah di sekujur tubuhnya sekarang. Jika dia tidak menghentikannya tepat waktu, dia mungkin terlalu banyak mengeluarkan darah dan membahayakan hidupnya. Lin Jian, yang tahu situasinya sendiri, tidak menolak. Dia mengambil pil obat kelas 4 yang diserahkan oleh Xiao Yan, dan memasukkan pil ke mulutnya, tidak apa-apa, hanya saja dia menderita trauma serius. Dengan mengatakan itu, Lin Jian memandang pria berjubah hitam yang meraung kesakitan, dan kemudian pada singa tak berdarah yang diam, dan berkata, "Saudara Xiao, singa berdarah itu dikendalikan oleh orang itu, membunuhnya mungkin bisa untuk mengendalikannya, dihubungi." Xiao Yan mengangguk dingin, dan segera merasakan ledakan pusing di kepalanya, dia menggertakkan giginya, Xiao Yan menahan rasa tidak nyaman di kepalanya, menahan napas, dan terus membombardir pria berjubah hitam itu dengan aura mengerikan. Apa? Tiba-tiba, pria berjubah hitam meraung marah dan berteriak di langit. Energi besar yang memancar dari tubuhnya membuat segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu terbang. Setelah terkena akibat energi, Xiao Yan dan Lin Jian juga dipukul dengan keras dan terbang terbalik. Saat keluar, ia berhenti ketika menabrak pohon raksasa. Wah, wah, wah. Pria berjubah hitam tersentak dan berdiri, dan lengan jubah hitam yang dia kenakan juga terbuka, memperlihatkan lengannya seperti mayat mumi. Mata merah darahnya menatap Xiao Yan dan keduanya berjuang untuk berdiri, berteriak masuk, tidak percaya. Berkata, "Bajingan, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari tangan selir Ming?" Kemudian lengannya membanting kepalanya ke atas kepalanya, dan dia mengeluarkan raungan rendah. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya. Lampu merah di matanya sangat redup, tetapi itu bahkan lebih mengesankan. Kamu bajingan, memiliki aura yang begitu kuat, untuk membuat kerja kerasku selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Sialan. Pria berjubah hitam itu menatap Xiao Yan dan keduanya terengah-engah, lengannya seperti mayat mumi terentang. Melihat ini, Xiao Yan dan keduanya menahan rasa sakit seolah-olah tubuh mereka berantakan. Pria berjubah hitam itu bertarung melawan kematian. Aduh!
Tiba-tiba, singa berdarah tidak jauh dari sana meraung ke langit, dan ketika kepalanya yang besar tertunduk, cahaya merah di matanya telah menghilang, dan ia kembali ke keganasan aslinya seperti binatang, manusia berjubah hitam. Manusia sialan, binatang buas, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan mental yang cukup untuk mengendalikan binatang buas ini. Melihat ini, pria berjubah hitam itu merasa sedikit lebih putus asa dalam suaranya yang suram. Aduh! Dengan raungan, singa darah biadab tiba-tiba menerkam ke arah pria berjubah hitam, seperti petir merah darah lewat, dan langsung mendatangi pria berjubah hitam, dan kemudian cakar besi tajam mengipasi ke arah yang terakhir. Suara mendesing. Sesaat sebelum cakar besi singa berdarah menyentuh pria berjubah hitam, sosok pria berjubah hitam bergetar dan menghilang, singa berdarah menatap tanah kosong di depannya dan mengeluarkan raungan marah. Kamu bajingan, tunggu saja. Yang mulia 9 murid telah bangun. Bagaimanapun, dunia ini akan menjadi milik klan penyihir Gu kami. Suara suram pria berjubah hitam menjadi lebih kecil dan lebih jauh, dan akhirnya menghilang di langit. Xiaoyan buru-buru melepaskan kekuatan jiwanya dan mencari area ini dengan hati-hati, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, tetapi dia benar-benar membiarkan orang ini melarikan diri, dan apa yang dikatakan orang ini barusan, apa yang mulia 9 murid, mungkinkah? Penyihir sihir macam apa? Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Jika ada lebih banyak pria dengan kemampuan pria berjubah hitam, bukankah dunia besar akan membawa bencana? Mengambil napas, Xiaoyan kemudian menggelengkan kepalanya, langit runtuh dan ada seorang pria jangkung di punggungnya. Siapa yang tahu berapa banyak orang kuat di dunia besar, biarkan mereka khawatir tentang hal semacam ini, dia hanya roh kaisar kecil, kemampuan apa yang ada untuk berpartisipasi dalam hal seperti itu? Raungan pelan membangunkan Xiaoyan dan Lin Jian dari perenungan mereka. Melihat singa berdarah yang berjalan di depan mereka, hati mereka melompat ke tenggorokan. Meskipun orang ini tidak lagi di bawah kendali pria berjubah hitam, sebagai makhluk surgawi binatang buas, sifatnya lebih haus darah. Bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan seorang kaisar saat ini, itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh dua orang yang terluka parah. Mata seukuran lonceng tembaga singa berdarah itu menatap Xiaoyan dan mereka berdua. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung panjang. Dia sedikit menekuk kaki depannya, dan kepalanya yang besar menyentuh dia bangkit, berbalik, meninggalkan Xiaoyan dan keduanya, dan berlari menuju kedalaman hutan. Singa darah, sebenarnya memiliki kebijaksanaan spiritual. Anda baru saja berterima kasih kepada kami. Melihat sosok singa darah biadab menghilang, Lin Jian berkata dengan tidak percaya. Dia telah berurusan dengan binatang surgawi selama beberapa tahun, dan dia belum pernah melihat binatang surgawi tingkat pertama yang memiliki kecerdasan. Sayapnya masih ada di sana. Mungkin telah bermutasi setelah dikendalikan. Saya dapat merasakan bahwa setelah pemulihan, meskipun kekuatannya lemah, ia tampaknya masih memiliki kecerdasan seperti binatang tingkat menengah. Melihat tempat di mana singa berdarah menghilang, Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata perlahan, lalu alisnya menegang, Gu penyihir, ada apa? Ini sangat menakutkan. Angin sepoi-sepoi bertiup, bayang-bayang pepohonan di hutan berputar-putar, ranting dan dedaunan berdesir, dan sesekali terdengar kicau burung, membuat hutan semakin sunyi. Xiaoyan dan Lin Jian sedang duduk di pohon raksasa, pulih dari cedera mereka. Setelah pria berjubah hitam menghilang, singa buas yang dikendalikan olehnya juga kembali normal. Setelah berterima kasih kepada mereka berdua dengan cara yang unik, mereka pergi dari sini. Dua yang santai merasakan kelelahan yang dalam dari lubuk hati mereka, datang. Mendesis. Lin Jian menyeringai saat dia melihat luka di sekujur tubuhnya, dan menghirup udara dingin kesakitan. Setelah bersantai dari ketegangan pertempuran, rasa sakit dari seluruh tubuhnya sepertinya menembus jauh ke dalam sumsum tulang, terus-menerus merangsang sarafnya, melihat tulang putih, meskipun darah di atasnya sedikit mengeras karena meminum pil obat, rasa sakit seperti diiris oleh pisau tidak bisa dihilangkan. Meskipun Xiaoyan tidak terluka parah secara fisik, semangatnya sangat terkuras. Dia bertarung melawan inkarnasi selir dunia bawah Satsuma di ruang fantasi. Baru saja, dia mengendalikan momentumnya dan menyerang pria berjubah hitam itu. Aku masih merasa terbelah, sakit kepala, dada saya juga sakit, dan tidak ada kekuatan di tubuh saya. Berjuang untuk mengambil beberapa pil obat dari Naji, Xiaoyan menyerahkan dua di antaranya kepada Lin Jian, yang mengambilnya dan menelannya secara langsung, rasa sakitnya juga jauh berkurang. Dengan enggan merentangkan lengannya, Lin Jian menahan rasa sakit, merobek pakaian compang camping di tubuh bagian atasnya, dan membalut beberapa luka serius di lengannya. Mengambil napas, dia mulai mengatur napasnya dengan menyilangkan kaki, mendesak Origin yang hampir habis. Kaisar Qi di tubuhnya mulai mengalir, perlahan meluap dari lukanya, dan dia mulai pulih dari lukanya. Sementara Lin Jian sibuk memulihkan diri dari luka-lukanya, Xiaoyan juga tidak menganggur.
Dia melirik hutan yang tenang, dan Xiao Yan merasa lega. Pertempuran barusan sangat besar, dan tidak ada binatang buas yang keluar untuk campur tangan. Satu-satunya singa darah barbar adalah eksistensi terkuat di area ini. Karena yang terakhir telah menyatakan niat baik, area ini dapat dipastikan untuk sembuh. Memperhatikan riasan, Xiao Yan bangkit dan pergi ke tempat yang relatif terbuka, menahan rasa kantuk di kepalanya, duduk bersila, memutar sidik jari Fen Jue, dan mulai menjalankan latihan ini perlahan, dan segera, kaisar asal Qi di sekitarnya tampaknya dipanggil, bergegas bolak-balik menuju Xiao Yan. Efek dari tiga pola Ling Xuandan masih ada. Sekarang ia menyerap Qi kaisar asli beberapa kali lebih cepat daripada roh kaisar biasa. Qi kaisar asli dalam tubuh hampir habis. Dalam hal ini, hanya butuh waktu yang sangat singkat untuk pulih ke keadaan semula, meskipun area ini sangat aman, tetapi tidak ada kekuatan, saya selalu merasa tidak nyaman. Sekarang tampaknya menyempurnakan pil Ling Xuan tiga pola benar-benar langkah yang bijaksana. Merasakan aliran gas di dekatnya, Lin Jian tidak bisa tidak membuka matanya untuk melihat. Ketika dia melihat Xiao Yan tidak jauh, matanya melebar karena terkejut. Setelah membungkusnya dengan berat dan merasakannya dengan hati-hati, Lin Jian sekali lagi diambil, terkejut dengan kecepatan penyerapan Xiao Yan. Kecepatan ini, sepertinya mengejarku. Lin Jian tersenyum pahit. Meskipun kecepatan penyerapan keduanya sama, jumlah penyimpanan dalam tubuh berbeda. Waktu yang dia butuhkan beberapa kali lebih lama daripada Xiao Yan. Saya tidak menyangka orang ini tidak hanya kuat dalam alkimia, tetapi juga dalam budidaya Kaisar Qi, luar biasa tangguh. Tetapi berpikir bahwa setiap alkemis adalah jenius kultivasi, Lin Jian tidak begitu terjerat. Setelah mereka berdua memasuki tempat latihan, selain angin, tidak ada suara bising di area ini, hanya ada beberapa pohon raksasa yang tumbang dan sebuah lubang besar yang telah dibom ke tanah, menceritakan kisah pertempuran itu, baru saja terjadi. Setelah sekitar 2 dupa, Xiao Yan membuka matanya terlebih dahulu, rasa kantuk di benaknya digantikan oleh Qing Ning, kelelahan di tubuhnya telah benar-benar hilang, dan Kaisar Qi yang asli di tubuhnya juga telah pulih, sementara Lin Jian masih miliknya, matanya tertutup, dan beberapa luka di tubuhnya telah berkeropang, tetapi beberapa tempat yang terluka parah masih berubah menjadi daging dan darah. Xiao Yan yang pulih tidak segera berdiri. Dia melihat hutan lebat di sekitarnya dan tidak bisa menahan perasaan gelisah. Jutaan tahun yang lalu, selir Satsuma jatuh di sini. Memikirkan pertempuran di ruang fantasi, Xiao Yan telah ketakutan yang tersisa. Jika dia tidak memiliki aura yang dipadatkan oleh Kaisar Netherworld, aku khawatir dia sudah mati di bawah sabit kerangka hitam itu. Hanya satu inkarnasi yang begitu kuat, saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat tubuh selir Ming, terutama kerangka hitam, dalam perasaan Xiao Yan, tampaknya samar-samar mengungkapkan kekuatan suci, yang pasti dapat membunuh kehadiran jenderal paling suci. Dan hampir tidak ada cara yang efektif pada selir Ming, hanya Kaisar Yan dan serangan momentum yang efektif, tetapi dia ingin setidaknya memiliki kekuatan Roh Kudus dalam hidupnya. Di dunia besar ini, apakah ada momentum yang dapat mengalahkan Roh Kudus? Roh. Xiao Yan sekarang juga mengerti bahwa setelah menggunakan auranya untuk membubarkan kerangka hitam di ruang ilusi, dia pada dasarnya menemukan kelemahan selir Ming. Yang terakhir menyadari ini dan tidak terus bertarung. Avatar yang keluar memiliki kecerdasan seperti itu, memikirkan ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa takut untuk sementara waktu. Ini hanya selir dari penguasa alam Nether. Di mana istri dan selir lainnya, dan putra-putranya? Apakah orang-orang itu begitu kuat? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dan sebelum dia menyadarinya, punggungnya basah kuyup. Panggilan. Mata Lin Jian perlahan terbuka. Meskipun seluruh tubuhnya masih dalam rasa sakit yang membakar, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Beberapa luka kecil sudah membentuk bekas luka dan jatuh, dan luka dengan tulang yang dalam ditutupi oleh Kaisar Qi yang asli, di sana juga merupakan peningkatan yang nyata. Berkat beberapa pil obat Brother Xiao, kalau tidak aku akan mati kehabisan darah sekarang. Melihat Xiao Yan telah bangun, Lin Jian bangkit dan tersenyum. Kakak Lin, sama-sama. Jika kamu tidak mendukung singa berdarah tadi, aku pasti sudah mati sejak lama. Setelah pulih dari perenungannya, Xiao Yan memandang Lin Jian, yang kulitnya telah pulih sedikit kemerahan, dan berkata sambil tersenyum. Tampaknya dia perlu menyiapkan pil obat yang lebih canggih di masa depan. Jika ini terjadi lagi di masa depan, tidak terburu-buru. Elang bulu hitam sudah mati, kita hanya bisa bergegas ke Huayang Mansion dengan berjalan kaki. Untungnya, Huayang Mansion tidak jauh dari sini. Meskipun Kaisar bisa terbang, tetapi dengan cedera saya saat ini, saya hampir tidak bisa bepergian. Jika saya terbang, saya akan menderita sama sekali. Tidak. Lin Jian melihat luka di tubuhnya dan tersenyum pahit. Xiao Yan mengangguk dan berkata dengan suara yang tulus, Xiao Yan sangat berterima kasih kepada saudara Lin karena telah mengantarnya ke sini. Karena saudara Lin belum sepenuhnya pulih, belum terlambat untuk pergi dari sini setelah berlatih di sini selama beberapa hari.
Lin Jian tersenyum ringan dan berkata, saya membuat janji dengan Master Sekte, dan Master Sekte juga membuat janji dengan klan Xiao. Jika saya melewatkan waktu, saya tidak tahu berapa banyak hal yang akan tertunda. Apalagi, apa yang dikatakan pria berjubah hitam tentang penyihir Gu, aku khawatir itu tidak sama. Xiao, kamu harus memberitahu Master Sekte sesegera mungkin. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, tidak mengatakan apa-apa lagi, membersihkan dengan kasar, memeriksa arah, dan berangkat dengan Lin Jian, meskipun dia terluka, tetapi Lin Jian adalah kaisar yang kuat, dan kecepatan bergegas sama sekali tidak lambat. Setelah 2 hari berhenti dan pergi, keduanya akhirnya memasuki wilayah Huayang Mansion. Selama mereka menggunakan kisi teleportasi di kota besar, mereka dapat mencapai Taiking Mansion tempat keluarga Xiao berada. 2 hari tidur di udara terbuka bukanlah apa-apa bagi Xiao Yan dan Xiao Yan. Tak perlu dikatakan lagi, Lin Jian juga seorang murid elit dari Sekte Bunga Ungu. Dia telah menghabiskan banyak hari di pegunungan dan hutan. Ambillah dalam hati. Ada juga Sekte Klan Xiao di Huayang Mansion, dan mereka secara alami adalah sekte super terkemuka. Setelah Xiao Yan dan Lin Jian memasuki kota dengan susunan teleportasi di Huayang Mansion, yang terakhir juga menyelesaikan tugas dan berseru lega, satu nafas. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, Lin Jian langsung pergi ke kota Huayang, ibu kota Huayang Mansion, mengambil perintah wakil raja yang diberikan kepadanya oleh Xiao Wang, pergi ke sekte keluarga Xiao di Huayang Mansion, dan meminjam roh terbang di sana. Binatang itu kembali ke Ling Tianfu. Lagi pula, ada hutan yang luas di antara 2 tempat tinggal. Sangat merepotkan untuk terbang hanya dengan kemampuan terbang kaisar. Setelah berpisah dari Lin Jian, Xiao Yan beristirahat sejenak di kota dan kemudian berangkat ke barisan teleportasi menuju Istana Taiking. Kerumunan di depan kisi teleportasi ramai. Di kota ini, hanya ada satu kisi teleportasi yang menuju ke Taiking Mansion. Ada juga penjaga kota yang menjaga kisi teleportasi, jadi semua orang harus mengantri untuk teleportasi. Itu juga sebuah kota. Di sebuah kota di Taiking Mansion, ada puluhan kisi teleportasi, dan efisiensi teleportasi berkali-kali lebih kuat daripada di sini. Seorang pria parubaya pendek gemuk yang berdiri di belakang Xiao Yan memandang tim yang berbaris lambat, dan bergumam sedikit kesal. Pria di sebelahnya tersenyum bodoh ketika dia mendengar kata-kata, rumah Taiking adalah base camp keluarga Xiao, dan keluarga Xiao menjalankannya. Ratusan ribu tahun, bagaimana tempat ini bisa dibandingkan dengan Taiking Mansion? Pria parubaya gemuk itu tidak berteriak lagi, tetapi masih berbisik beberapa kali. Xiao Yan berjalan di depan, hatinya tergerak, tampaknya kota manapun di rumah Taiking dapat mencapai markas besar keluarga Xiao, Xiao Cheng. Kota tempat kisi teleportasi di depannya tiba disebut kota Yuanyi. Menurut Lin Jian, itu juga merupakan kota besar di rumah Taiking. Dinamakan, sejak itu, semua keturunan Xiao Yuanyi telah tinggal di sini, dan penguasa kota dari setiap sesi dipilih oleh bakat luar biasa di antara keturunan kontemporer. Secara alami, Xiao Yan juga memiliki aturan eliminasi yang sangat ketat, jika tidak, setelah 1 juta tahun, Istana Taiking akan penuh sesak. Setiap tahun di kompetisi kota, murid dari segala usia yang tidak memenuhi persyaratan akan diusir dengan kejam dari rumah Taiking, atau pergi ke sekte yang berafiliasi dengan klan Xiao, atau keluar sendirian. Singkatnya, mereka yang tinggal di klan Xiao hampir semua adalah orang-orang yang paling menonjol dari setiap generasi. Setelah menyerahkan biaya teleportasi kepada penjaga yang menjaga kisi teleportasi, Xiao Yan dan lebih dari 20 orang berdiri di kisi teleportasi, cahaya menyilaukan melintas, dan Xiao Yan dan yang lainnya menghilang. Kilatan cahaya melintas di depan Xiao Yan, sebelum Xiao Yan membuka matanya, suara menggelegar tiba-tiba datang dari telinganya, dan gendang telinganya berdengung. Membuka matanya, Xiao Yan baru saja melihat di mana dia berada. Di aula yang sangat indah, ada lusinan titik teleportasi, setiap titik teleportasi memancarkan semburan cahaya terang dari waktu ke waktu, dan kemudian lusinan orang muncul. Di aula, kerumunan itu ramai, dan banyak penjaga berbaju besi hitam menatap dingin pada semua orang yang keluar dari kisi teleportasi. Keluarga Xiao benar-benar hebat, mereka bahkan mengatur susunan teleportasi langsung di dalam ruangan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Yan melihat kerumunan di sekitarnya, mengikuti antrian untuk diperiksa dan bersiap untuk pergi. Seharusnya ada banyak properti keluarga Xiao di kota. Ketika saatnya tiba untuk menemukannya. Tidak, mari kita langsung ke Xiao Cheng. Dengarkan apa yang dikatakan senior Xiao Wang, banyak pria dari keluarga Xiao adalah anjing bagi orang luar, yang bukan milik keluarga Xiao. Melihat orang-orang itu rendah, mungkin itu akan menyebabkan beberapa hal yang tidak perlu pada waktu itu. Petik 2. Setelah mengerucutkan bibirnya, Xiao Yan berpikir dalam hati, dan tiba-tiba tertarik oleh suara omelan. Mengikuti suara itu, seorang pemuda berjubah biru masuk melalui gerbang aula utama di bawah perlindungan beberapa penjaga.
Para pejalan kaki di depannya, wajah pemuda itu tidak senang, dan dia duduk di kursi di sebelah aula utama di bawah perlindungan beberapa penjaga. Tuan Xiao Chang, mengapa kamu ada di sini? Tidak jauh dari sana, seorang pria parubaya berbaju besi hitam emas melihat pemuda itu, dan buru-buru melangkah maju dengan wajah tersanjung. Mengapa wajah ini begitu buruk? Kemudian dia memelototi penjaga di sebelah pemuda itu dan berkata, apakah kalian berdua? Aku tidak membuat Tuan Muda Xiao marah. Pria muda itu mengangkat kaki Erlang dan berkata dengan wajah tidak senang, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu bukan ayah abadi saya, dia hanya memberi saya 50.000 kristal kaisar sebulan, saya juga tuan muda kedua kota Yuanyi, 50.000 kristal kaisar tidak cukup. Saya pergi ke Menara Qingyun beberapa kali, bukankah saya hanya pergi untuk meminta uang dan dimarahi? Dengan mengatakan itu, pemuda itu melihat ke aula dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa ada begitu banyak penjaga kota di sini hari ini? Apa yang terjadi? Pria parubaya itu buru-buru berkata, beberapa hari yang lalu, dua orang dewasa datang ke Xiao Cheng, mengatakan bahwa mereka diperintahkan oleh para tetua keluarga Xiao untuk datang ke sini untuk menunggu tamu. Tamu, pria muda itu mengerutkan kening, lalu mengangguk sambil berpikir dan berkata, ternyata dua orang yang datang ke rumah beberapa hari yang lalu berasal dari Xiao Cheng, tidak heran ayah sangat baik kepada mereka, tamu itu sangat sombong, dia masih membutuhkan orang-orang dari Xiao Cheng akan datang menjemput mereka secara langsung. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kedua orang dewasa mengatakan bahwa itu adalah seorang pria muda bernama Xiao Yan, dan dia memberi kami deskripsi tentang penampilannya, tetapi saya tidak tahu tentang yang lainnya, yang keluar akan diperiksa. Mendengar kata-kata itu, pemuda itu mendengus, Xiao Yan. Itu seharusnya keturunan dari tetua di Xiao Cheng, siapa yang peduli karena dia ada di sini, menurut kinerja generasi kedua yang kaya di Xiao Cheng, dia secara alami akan pergi ke rumah penguasa kota. Makan campuran, sial, mereka semua dari klan Xiao, mengapa Lao Su lahir di tempat yang buruk ini, dan sekarang wajahnya lebih bersih daripada wajahnya. Pria muda itu berbicara dengan marah, dan pria parubaya dan penjaga di sekitarnya hanya bisa tertawa, tetapi mereka tidak punya nyali untuk mengikuti apa yang dikatakan pemuda itu. Tetapi, pria muda itu memandang orang-orang di aula yang terus keluar dari kisi teleportasi, matanya berputar, dan tiba-tiba dia berbisik kepada pria parubaya itu, orang-orang ini menggunakan kisi teleportasi klan Xiao saya, dapatkah saya mengambilnya? Dari mereka, beberapa kristal kaisar. Pria parubaya itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan sedikit mata tercengang, Tuan muda, mengapa Anda berpikir begitu? Mereka hanya dapat dikirim setelah membayar kristal kaisar, jika mereka diminta untuk membayar lagi, saya khawatir itu akan menyebabkan kemarahan publik. Jika sampai ke telinga para tetua di Xiao Cheng, kita akan selesai. Ekspresi pemuda itu berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya berkedip sebentar, dan dia mengertakkan gigi, kristal kaisar yang mereka bayar diberikan ke tempat di mana mereka dikirim, tetapi keluarga Xiao tidak menerima satu pun. 1. Kamu pergi dan beritahu mereka bahwa setiap orang hanya perlu membayar 100 kristal kaisar, dengan jumlah kaisar kristal yang begitu kecil, mereka seharusnya tidak memiliki keluhan. Melihat aula, setidaknya ada hampir 1.000 orang saat ini, dan bahkan jika setiap orang memiliki 100 kristal kaisar, ada hampir 100.000 kristal kaisar Jing. Memikirkan hal ini, mata pemuda itu tiba-tiba memerah, bagaimana mungkin dia tidak menemukan hal yang baik sebelumnya. Melihat pria parubaya dengan wajah pahit dan tidak mau pergi, ekspresi pemuda itu berubah, saya berkata Kapten Wang, apakah Anda ingin keluar sekarang? Saya akan pergi memberitahu ayah saya, seseorang bersaing untuk posisi Anda, mari kita bicarakan, tetua Xiao Cheng memiliki banyak hal untuk dikhawatirkan. Mereka hampir tidak peduli tentang masalah ini. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka hanya akan membiarkan ayahku menanganinya. Ketika saatnya tiba, aku akan mengambilnya, peduli padamu. Apa yang kamu takutkan? Aku akan memperlakukanmu dengan buruk. Di bawah paksaan dan godaan pemuda, pria parubaya itu akhirnya tidak bisa tidak menganggukkan kepalanya, melambaikan tangannya, memanggil beberapa pria di sekitarnya, dan membisikkan beberapa kata, orang-orang ini segera bubar dan datang ke masing-masing. Dari barisan orang yang mengantri untuk diperiksa, perintah pemuda itu mulai dilaksanakan. Mengapa? Saya telah melewati kisi teleportasi ini tidak kurang dari 100 kali. Mengapa saya harus menyerahkan 100 kristal kaisar kali ini? Mendengar kata-kata penjaga lapis baja, seorang pria jangkung dan kurus tidak tahan untuk tidak berteriak. Penjaga lapis baja menatapnya dengan dingin dan berkata, ini adalah perintah terbaru, jangan menyinggung klan Xiao untuk 100 kristal kaisar. Petik 2. Mendengar kata-kata keluarga Xiao, pria itu tiba-tiba gemetar, memelototi penjaga di sebelahnya, dan masih mengeluarkan 100 kristal kaisar dan menyerahkannya kepada yang terakhir.
Untuk sementara, ada banyak suara tidak puas di aula, tetapi hampir semuanya merosot setelah mendengar kata-kata keluarga Xiao, menelan napas dan menyerahkan 100 kristal kaisar. Tolong serahkan 100 kristal kaisar. Mereka membiarkan seorang pria gemuk, penjaga itu mengambil 100 kristal kaisar ke dalam cincin yang diberikan oleh kapten mereka, menghentikan Xiao Yan yang akan lewat, dan berkata dengan acuh tak acuh. Pergi, aku tidak punya kristal kaisar tambahan untuk dinikmati putramu. Mata Xiao Yan dingin dan suaranya rendah. Apa? Ketika dia mengulurkan tangannya untuk bersiap mengambil pengawal Kaisar Jing, dia tertegun sejenak. Matanya yang dingin langsung berubah menjadi sok, dan dia menatap Xiao Yan dengan sedikit ekspresi kaget. Tidak pernah mendengar ada orang yang berbicara dengannya seperti itu. Xiao Yan mengabaikan penjaga di depannya, menatap pemuda yang memegang kaki Erlang tidak jauh, dan memandang pemuda yang menerima cincin itu saat aliran kristal kaisar yang stabil memasuki tangan para penjaga. Pria bernama Xiao Chang dan kapten penjaga mendengar semua kata. Sekarang melihat orang-orang ini membuat masalah yang tidak masuk akal, Xiao Yan tidak bisa menahan cibiran. Meskipun 100 kristal kaisar tidak layak disebut kepadanya, Xiao Yan awalnya tidak ada apa-apanya, untuk mengatakan tentang keluarga Xiao di dunia besar, mengapa mereka harus dibantai oleh orang lain. Ini adalah rumah Taiking, perhatikan kata-kata dan perbuatanmu, dan jangan menyinggung klan Xiao hanya dengan 100 kristal kaisar. Penjaga itu menarik kembali tangan yang terulur di depan Xiao Yan, menegakkan dadanya, dan berkata dengan suara dingin. Konyol, tidak bisakah itu dieksploitasi sesuka hati oleh klan Xiao di Taiking Mansion? Apalagi larangan klan Xiao menetapkan bahwa 100 kristal kaisar harus diserahkan dari kisi teleportasi untuk menyenangkan klan Xiao. Xiao Yan mencibir dan menatap penjaga lapis baja di depannya tanpa rasa takut. Ketika semua orang dalam antrian mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun pemuda ini mengatakan yang sebenarnya, dia seharusnya lebih bijaksana di sini, karena penjaga mengatakan bahwa tidak ada gunanya menyinggung ular lokal di sini hanya dengan 100 kristal kaisar. Mendengar pergerakan di sini, kapten penjaga setengah baya juga datang, dan setelah mengetahui situasinya, dia berkata dengan acuh tak acuh, di rumah Taiking, Anda harus mematuhi aturan rumah Taiking, tolong bayar 100 kristal kaisar segera, jangan-jangan menghalanginya. Orang-orang di belakang. Mendengar ini, Xiao Yan tertawa ringan, melangkah maju secara langsung, menabrak penjaga di depannya dengan tiba-tiba, dan berkata dengan dingin, kalau begitu pergi dan kumpulkan mereka, aku tidak akan menemani mereka. Pergi keluar aula. Dan masih banyak lagi. Sama seperti Xiao Yan sedang berjalan di luar aula, dia tiba-tiba dihentikan oleh lengan memanjang dari satu sisi. Xiao Yan berhenti dan menatap pemuda bernama Xiao Chang yang datang kepadanya. Saudaraku ini, 100 kristal kaisar hanyalah sejumlah kecil uang, bayar saja. Mengapa kamu harus begitu menyakitkan? Kamu harus menjelaskan bahwa di Taiking Mansion, tidak ada yang bisa menyinggung siapapun dari keluarga Xiao, tidak peduli apa latar belakangnya. Naga, kamu harus patuh melingkar, dan harimau, kamu harus patuh berbaring. Xiao Chang menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, tetapi ada kemarahan yang tak ada habisnya di kedalaman matanya. Orang ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mungkinkah dia masih tidak tahu di mana dia sekarang? Setelah pria itu mengucapkan beberapa kata tadi, Xiao Chang telah menemukan bahwa banyak orang di aula tergerak dan tidak lagi dengan sukarela menyerahkan Kaisar Kristal. Orang-orang dari klan Xiao memang jauh lebih mendominasi daripada yang saya bayangkan, tetapi jangan berpikir untuk menggunakan nama klan Xiao untuk mendapatkan modal hiburan Anda, dan jangan berpikir untuk menggunakan nama Xiao klan untuk mengancamku, itu benar. Aku tidak berguna. Melihat ancaman seperti badut Xiao Chang dengan mata dingin, ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun, dan suara sedingin es itu membuat Xiao Chang merasa seperti jatuh ke dalam gua es sejenak. Sungguh, saya hanya tidak tahu apakah kefasihan Anda cocok dengan kekuatan Anda. Saya ingin melihat apakah Anda dapat meninggalkan kota Yuanyi hidup-hidup hari ini. Xiao Changgui adalah putra kedua Yuan Yicheng. Tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini selama bertahun-tahun. Dia sekarang dalam kemarahan, wajahnya muram, dan suaranya penuh dengan niat membunuh yang tidak dapat disembunyikan. Saya ingin mengalaminya. Saya tidak perlu mencari tempat. Di sini bagus. Suara Xiao Yan jatuh, dan sebelum Xiao Chang bisa bereaksi, Xiao Yan melemparkan pukulan dengan wajah muram, dan memukul perut Xiao Chang dengan keras. Wajah tampan Zhang sedikit berubah bentuk, menjerit dan terbang mundur. Putra, pukulan tiba-tiba Xiao Yan tidak hanya membuat Xiao Chang tidak bereaksi, tetapi semua orang termasuk kapten setengah baya tidak menyangka bahwa ketika dia pulih, Xiao Chang telah menabrak pilar hitam di aula, pucat dan terengah-engah. Apa yang masih kamu lakukan? Berikan padaku dan tangkap dia. Pria parubaya yang kembali sadar tiba-tiba menjadi pucat, berteriak keras, membalik telapak tangannya, dan melambaikan tombak hitam. Dia sudah bergegas menuju Xiao Yan dengan agresif, dia mengeluarkan tombaknya dan bergegas menuju Xiao Yan.
Apa yang telah terjadi? Ratusan ribu orang di aula tercengang saat mereka menyaksikan 20 atau lebih penjaga kota mengepung Xiao Yan. Meskipun ada banyak ahli tingkat kaisar di antara mereka, mereka masih berkeringat saat melihat pemandangan tadi, begitu sombong di base camp klan Xiao, untuk memukuli putra kedua penguasa kota-kota Yuanyi tanpa ampun. Beberapa kaisar yang hadir berpikir bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Satu pukulan membuat Xiao Chang terlempar ke udara. Xiao Yan menatap penjaga kota yang bergegas masuk dari segala arah, dan mau tidak mau mendengus dingin. Keluarga Xiao di dunia besar benar-benar memiliki kehidupan yang damai, masing-masing dan setiap orang anjing yang berkelahi dengan orang-orang. Keluarga seperti itu benar-benar membuat dia kecewa. Tidak heran senior Xiao Wang pergi ke Lingtian Mansion. Di lingkungan berasap ini, tidak ada hal baik yang bisa keluar. Melihat 20 atau lebih penjaga kota berwajah muram di sekitar, Xiao Yan tertawa marah. Apakah ini keluarga yang setia kepada senior klan Xiao dari benua Doqi yang tak terhitung jumlahnya? Ini adalah keluarga yang leluhur paling suci menyerahkan segalanya dan berkelana ke benua Doqi untuk dilayani. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Xiao Yan dipenuhi dengan api yang tidak disebutkan namanya, dan ketika dia membalik telapak tangannya, penggaris Changyan muncul di tangannya. Retakan. Di bawah pukulan marah Xiao Yan, penguasa Changyan membanting tombak besi hitam kapten penjaga dengan keras, dan hanya suara logam pecah yang bisa terdengar. Pistol besi hitamku. Melihat bahwa prajurit roh tingkat menengahnya dihancurkan oleh Xiao Yan dengan satu ci, dia berseru kaget, dan sakit hatinya berdarah. Pada saat yang sama, dia juga dikejutkan oleh kekuatan tiba-tiba Xiao Yan. Pembangkit tenaga listrik tidak sekuat orang ini yang hanya memiliki kekuatan dua kaisar. Dengan pukulan keras, Xiao Yan menghancurkan tentara roh tingkat menengah kapten penjaga. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan melambaikan Changyan Chi dan membanting tombak yang menyerang dari segala arah. Itu menahan 7 atau 8 tombak panjang yang ditekan bersama. Xiao Chang, yang telah pulih dari rasa sakit, tiba-tiba memandang Xiao Yan, yang dikelilingi oleh kerumunan, matanya penuh amarah, dan dia meraung putus asa, tangkap bajingan itu untukku, aku akan menyiksanya sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, kepala tombak bergegas ke arahnya. Punggung Xiao Chang berkeringat dingin, dan dia buru-buru merunduk. Kepala tombak itu hampir menggosok telinganya dan terbang melewatinya. Merasakan sedikit rasa sakit yang keluar dari telinganya, Xiao Chang memandang Xiao Yan yang masih hidup dan kuat meskipun dikelilingi oleh lebih dari 20 orang. Keringat bercucuran di dahinya, dan dia hampir meraung, pergi. Pergi, Tuan Kota. Mansion memanggil ayahku, aku harus menangkap orang yang berani berlari liar di wilayah klan Xiao. Mendengar kata-kata Xiao Chang, kedua pelayan yang mengikutinya buru-buru setuju dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Kekuatan orang ini, tapi roh tiga kaisar, saya tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan, tetapi dia sebenarnya memiliki kekuatan dua kaisar. Tetapi penjaga kota klan Xiao semuanya telah mencapai 7 kaisar, atau lebih, dan lebih dari 20 orang sebenarnya saya tidak dapat mengambil orang ini. Petik 2. Orang-orang di aula melihat pertempuran sengit di depan, Xiao Yan masih memiliki kekuatan untuk melawan di bawah serangan lebih dari 20 penjaga kota, melambaikan api biru, api merah emas menyala di permukaan. Prajurit roh dasar itu, mereka dihancurkan hanya dengan satu pukulan, dan api yang membakar di tubuh mereka membentuk perisai pelindung yang sempurna, membawa satu pukulan dari semua kekuatan ke dalam api, seolah-olah dilemahkan beberapa kali umumnya tidak dapat menyebabkan banyak hal, kerusakan pada Xiao Yan. Siapa lelaki ini? Untuk sesaat, hanya dua kata yang bergema di benak semua orang, mempesona. Retakan. Suara tombak yang patah bergema di telinga semua orang, Xiao Chang tidak bisa menahan gemetar, dan tatapannya ke arah Xiao Yan, yang dikelilingi oleh kerumunan, secara bertahap berubah menjadi panik, tetapi kepanikan itu juga cepat berlalu, diikuti oleh keserakahan yang tak ada habisnya. Makna sudah membanjiri matanya, dia melihat penguasa Changyan di tangan Xiao Yan, kekuatan prajurit roh ini sangat tirani, dia bisa melihatnya dengan jelas sekarang, satu kaki di bawah, bahkan prajurit roh tingkat menengah dari kapten penjaga Wang Chong diserang rusak, penguasa raksasa ini setidaknya adalah prajurit roh tingkat tinggi, atau bahkan prajurit surgawi yang langka. Memikirkan hal ini, napas Xiao Chang menjadi sedikit pendek, prajurit surgawi, meskipun dia adalah putra kedua dari kota Yuanyi, dia baru saja mendengarnya dan tidak pernah benar-benar melihatnya. Jika dia menjualnya, dia setidaknya bisa menjual jutaan kaisar kristal. Kamu bajingan, ayo, tangkap dia. Melihat beberapa penjaga dipukul oleh Xiao Yan, Xiao Chang tiba-tiba terlihat murung dan meraung, lalu menatap Wang Chong tidak jauh dan berkata dengan marah, Wang Chong. Kapten penjaga, Wang Chong, dibangunkan oleh auman Xiao Chang, menatap Xiao Yan, yang menunjukkan kekuatan besar, dia datang ke sisi Xiao Chang dengan ekspresi jelek, Tuan, orang ini sama sekali tidak takut dengan nama keluarga Xiao, bukan hanya Chong Xiao. Dua orang dewasa dari kota mengatakan bahwa mereka adalah tamu.
Xiao Chang terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, menelan ludahnya tanpa sadar, mengertakkan giginya dan berkata dengan keras, "Jangan khawatir tentang dia, dialah yang melukai putraku terlebih dahulu, bahkan jika itu adalah tamu, itu miliknya, kesalahan pertama, dan dua orang dewasa juga tidak ada yang perlu dikatakan, apa yang terjadi, aku pergi dan tangkap orang itu." Wang Chong merasa sedih ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan perintah Xiao Chang. Dia melangkah maju dengan ragu-ragu dan berkata dengan keras, "Apakah namamu Xiao Yan?" Xiao Yan, yang mencoba yang terbaik untuk melawan lebih dari 10 penjaga, mendengar pria parubaya itu bertanya padanya, pikirannya berubah, dia sudah tahu apa yang dia maksud, dan dia mencibir saat ini. Sekarang dia telah membuat api yang nyata, jika dia mengakui saat ini, diperkirakan pertempuran akan segera dihentikan. Dalam hal ini, lebih baik berpura-pura tidak mendengarnya dan bersenang-senang. Setelah mengambil keputusan, Xiao Yan tidak berbicara, penguasa Changyan di tangannya membuka dan menutup, dan dia mengambil kesempatan untuk melumpuhkan penjaga dalam sekejap. Meskipun pengawal besi klan Xiao dipilih oleh ribuan orang, dalam situasi kacau seperti itu, Xiao Yan, yang tidak ragu-ragu, jelas memiliki inisiatif. Pengalaman tempurnya yang kaya memungkinkan dia untuk menghadapi lebih dari 20 orang. Masih mudah diserang, tetapi dalam sekejap, 5 atau 6 orang telah dipukul mundur. Melihat bahwa Xiao Yan tidak mendengar, Wang Chong merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Dia akan menggunakan Yuan-Yuan Kaisar Qi untuk berteriak ketika perhatiannya tiba-tiba tertarik oleh Xiao Yan, yang dikepung oleh orang banyak. Penguasa Guntur Bafang, Xiao Yan belum bisa sepenuhnya melepaskan pertempuran sejak dia dipromosikan ke 3 jalan roh Kaisar. Pertempuran terakhir dengan selir Satsuma membuatnya sangat malu. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menguji kekuatannya sendiri. Penggunaannya teknik penguasa yang paling kuat ini. Guntur berdengung tiba-tiba terdengar di aula ini, dan busur guntur emas pada penguasa Changyan melompat tanpa henti, memberikan perasaan aneh kepada orang-orang. Tepat sebelum beberapa tombak panjang mengenai Xiao Yan, penguasa Changyan tiba-tiba melompat. Menggebrak ke tanah, guntur di permukaan penguasa langsung memblokir ujung tombak seperti busur guntur, dan kemudian tiba-tiba dibom. Kekuatan tumbukan yang besar membuat beberapa penjaga besi klan Xiao pucat dan terbang keluar. Armor memiliki beberapa kerusakan. Di bawah penguasa Bafang Jinglei, selusin orang yang awalnya mengepung Xiao Yan langsung ditinggalkan dengan 5 atau 6 orang, dan sisanya semua terbaring di tanah mengerang kesakitan. Xiao Yan terengah-engah dan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Meskipun dia dilindungi oleh Kaisar Yan, dia juga menderita beberapa luka, tapi Xiao Yan merasa sangat bersemangat saat ini. Tidak banyak yang tersisa, tapi ada ide pertarungan gila lainnya. Wang Chong menatap bawahan yang terpesona. Beberapa orang yang masih berdiri menatap Xiao Yan dengan panik untuk pertama kalinya. Mengikuti kemajuan Xiao Yan, mereka tanpa sadar melangkah mundur. Bagaimana bisa? Xiao Chang menyaksikan dengan tak percaya pada pemandangan yang tidak dia duga. Suara hampir 20 penjaga besi klan Xiao jatuh ke tanah dan merintih kesakitan sepertinya memukulnya dengan palu berat. Keringat dingin menetes dari dahi Chang. Oke, Xiao Yan, yang berjalan perlahan, tiba-tiba mengerutkan kening, lalu menyingkirkan penguasa Changyan dan melihat keluar aula. Langkah kaki terdengar, dan seorang pria parubaya berjubah brokat masuk terlebih dahulu, dengan seorang pria dan seorang wanita di belakangnya. Pria itu tampan, wanita itu cantik, dan di belakang ketiganya ada lusinan penjaga besi klan Xiao dengan baju besi hitam. Ayah, melihat pria parubaya itu masuk, Xiao Chang sangat gembira dan berlari dengan tergesa-gesa, menceritakan kekejaman Xiao Yan barusan dengan ingus dan air mata. Mendengarkan deskripsi Xiao Chang, tatapan paksa pria parubaya menyapu seluruh aula. Siapapun yang bersentuhan dengan tatapannya, apakah itu kaisar atau kaisar, menundukkan kepala tanpa sadar, tidak berani menatap tatapan ini, lihat satu sama lain. Ketika dia melihat hampir 20 penjaga Tai klan Xiao terbaring di tanah mengerang, pria parubaya itu mengerutkan kening, lalu menatap Xiao Yan, dan berkata dengan suara agung tanpa kesedihan atau kegembiraan, "Kamu melukai mereka. Apakah kamu tahu itu, apa kejahatan menyerang orang-orang Xiao di Tai King Mansion?" Xiao Yan menatap mata pria parubaya itu tanpa rasa takut, dan berkata dengan suara tenang, "Yang saya pukul secara alami adalah orang yang bersalah. Dimanapun Anda berada, pasti ada aturannya, kan?" Mendengar bahwa Xiao Yan benar-benar berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, pria parubaya itu tampak muram dan perlahan berkata, "Anak sombong, kemampuan apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku tentang aturan? Di sini, keluarga Xiao adalah aturannya." Petik 2. Mengatakan itu, dia mengulurkan tangan besarnya dan menggoyangkannya tiba-tiba ke arah Xiao Yan. Sehat, Xiao Yan tiba-tiba merasa lehernya dijepit oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia tidak bisa bernapas, dan dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Ayah putranya berbudi luhur, tetapi dia tutup mulut. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa semua orang begitu?
Takut dia akan mengecewakan keluarga Xiao. Ses. Xiao Yan mengulurkan tangannya, dua api, satu merah tua, satu emas, seperti dua naga api, bergegas menuju pria parubaya, merasakan kekuatan tirani di atas dua api, pria parubaya itu mengangkat alisnya dan harus mundur. Void meremas tangan di leher Xiao Yan, dan mendorong kedua tangannya rata. Dalam sekejap, ledakan kekuatan tak terlihat tiba-tiba meletus, menjatuhkan kedua naga api itu. Mengambil napas, Xiao Yan menatap pria parubaya itu dan berkata sambil mencibir, ternyata aturan klan Xiao ditetapkan oleh putra bangsawan, dan Xiao memiliki pengalaman panjang. Omong kosong. Mendengar kata-kata Xiao Yan, kulit pria parubaya itu tiba-tiba berubah sangat. Yu Guang melirik pria dan wanita di belakangnya dengan sengaja atau tidak sengaja, dan kemudian dia menjadi marah dan berkata dengan dingin, untuk menjadi liar di sini, tuan kota ini akan membiarkanmu pergi. Tahu, keagungan klan Xiao tidak dapat dilanggar oleh Xiao manapun. Dengan mengatakan itu, kaisar asal Qi yang agung di tubuhnya melonjak liar, dan dia akan memberikan pukulan fatal. Tuan kota Xiao, tunggu. Pada saat ini, pemuda di belakang pria parubaya itu tiba-tiba berbicara. Pria parubaya itu buru-buru berhenti ketika dia mendengarnya, dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Tuan Xiao Hao? Pria muda itu tersenyum sedikit, melangkah maju, menatap Xiao Yan dan berkata dengan penuh minat, kamu bilang nama keluargamu adalah Xiao. Aku tidak tahu siapa namamu. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Begitu dia memukul orang-orang ini ke pintu, Xiao Yan menyadari identitas kedua pria dan wanita muda itu, jadi dia dengan sengaja memberitahu mereka berdua. Xiao Yan, mendengar ini, pria parubaya itu mengerutkan kening dan menatap pria muda di sampingnya, sejauh yang dia tahu, keturunan para tetua di kota Xiao tidak bernama Xiao Yan. Pria muda itu sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, memandang wanita di sampingnya dan tersenyum, lalu mengangkat bahu dan berkata kepada pria parubaya itu, Tuan kota Xiao, maafkan aku, dia adalah tamu yang kita tunggu, kakak dan adikku akan membawanya kembali ke Xiao Cheng, jadi, biarkan aku melihatnya. Pria muda itu berbicara dengan nada yang sangat santai, lalu dia berjalan menuju Xiao Yan tanpa memandang pria parubaya yang marah itu, dan berkata sambil tersenyum, nama saya Xiao Hao, saya telah diperintahkan oleh para tetua Xiao Cheng untuk membawamu ke Xiao Cheng, kamu bisa pergi sekarang. Namun, Xiao Yan melirik pria parubaya yang wajahnya berangsur-angsur suram di depannya, tersenyum pada Xiao Hao dan berkata, tentu saja bisa, itu berhasil. Dengan mengatakan itu, di bawah tatapan gila semua orang di aula, Xiao Yan terhuyung-huyung dan mengikuti Xiao Hao dan hendak pergi. Wanita cantik di belakang pria parubaya itu melirik Xiao Yan dengan rasa ingin tahu, dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, ketika keduanya melewati pria parubaya, yang terakhir tiba-tiba meraung, dan kemudian menekan amarah di dadanya, pria parubaya itu berbalik dan memaksakan senyum, menatap Xiao Hao dan berkata, Tuan muda Xiao Hao, Anda juga melihatnya. Bagaimana orang bernama Xiao Yan ini memperlakukan pengawal besi klan Xiao, ini hanya mengabaikan klan Xiao, saya ingat bahwa leluhur dulu menetapkan aturan yang menyinggung keagungan klan Xiao, membunuh tanpa ampun, kamu tidak akan melupakannya. Pria muda itu tersenyum ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, memandang pria parubaya itu dan berkata, Tuan kota Xiao serius, aturan leluhur tua, bocah itu secara alami tidak berani lupa, tetapi aturannya tidak membiarkan anak-anak keluarga berkelahi satu sama lain. Pria parubaya itu mengangkat alisnya setelah mendengar ini, memandang Xiao Yan di samping Xiao Hao, mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah dia adalah murid keluarga Xiao? Tidak mungkin, aku ingat semua murid keluarga yang luar biasa yang pantas mendapat perhatian dari para tetua Xiao Cheng, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebelum Xiao Hao bisa berbicara, Xiao Yan berkata, meskipun nama keluarga saya adalah Xiao, saya bukan murid dari klan Xiao, tetapi anggota dari klan Xiao di benua Doqi. Mendengar kata-kata Xiao Yan, alis pemuda dan wanita di sampingnya berkerut ringan, dan mereka tidak bisa tidak melihat Xiao Yan, ekspresi yang terakhir acuh tak acuh dan tidak melihat mereka berdua. Benua Doqi, pria parubaya itu tercengang ketika mendengar kata-kata itu, lalu dia mengerutkan kening dan menatap Xiao Yan dan berkata, mungkinkah itu benua tempat klan Xiao menginvestasikan tubuh jiwa jutaan tahun yang lalu? Bukankah itu berarti bahwa klan Xiao di sana telah jatuh, bagaimana mungkin ada pertempuran baru? Promosi Kaisar. Kemudian dia mendengus dingin, menatap Xiao Hao dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda Xiao Hao, Anda mendengarnya, orang ini tidak mengakui bahwa dia adalah anak dari klan Xiao di dunia besar, tapi tidak apa-apa, klan Xiao di dunia hebat bukan kamu. Pria manapun dari benua Nether dapat bergabung, dan hari ini, penguasa kota akan memberitahumu bahwa martabat keluarga super bukanlah sesuatu yang dapat dihina oleh junior manapun sesuka hati.
Melihat pria parubaya itu akan bergerak, Xiao Hao mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Kota Xiao tunggu, tidak peduli apa, Xiao Yan diminta oleh penatua Xiao Cheng dan saudara perempuanku untuk menyambutku, secara langsung. Mari kita bicara setelah kita bertemu. Mendengar kata-kata penatua Xiao Cheng, pria parubaya itu menggertakkan giginya, tetapi masih menahan keinginan untuk melakukan sesuatu, lalu menatap Xiao Hao dan berkata dengan dingin, kalau begitu, di hadapan Tuan Muda Xiao, biarkan dia pergi. Ketika saya tiba di Xiao Cheng, saya berharap Tuan Muda dapat melaporkan kepada para tetua dengan jujur. Jika para tetua ingin menghukum semua yang telah dilakukan Xiao Yan di kota Yuanyi saya harap mereka dapat menyerahkannya kepada saya. Jika itu menyebar, itu tidak hanya akan merusak wajah Yuan Yicheng, tetapi juga menghancurkan keagungan klan Xiao. Xiao Hao mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, melirik Xiao Yan, dan segera berjalan dengan wanita di sebelahnya. Xiao Yan mencibir dan melirik pria parubaya itu, dan mengikuti tanpa ragu-ragu. Bajingan, jika kamu diserahkan kepadaku oleh para tetua, penguasa kota akan membuatmu menyesal datang ke Taiking Mansion. Ketika pria parubaya mengirim ketiganya dengan wajah muram, Xiao Hao, yang berjalan di depan, tiba-tiba berbalik untuk melihat pria parubaya itu, dan berkata dengan setengah tersenyum, ngomong-ngomong, Tuan Kota Xiao, Penatua Agung memberikannya kepadaku sebelum aku datang. Berkata, biarkan aku melihat pemerintahan kota Yuanyi, itu tidak buruk, tapi, jagalah putramu, jangan lakukan apapun yang tidak baik untuk reputasi keluarga Xiao, jika tidak. Hehe, banyak tetua di kota Xiao menantikan keturunan mereka mengambil tempat Xiao Wanxingmu. Pria muda itu tertawa, dan ketiganya dengan cepat pergi dari sini. Apa? Mendengar apa yang dikatakan Xiao Hao barusan, Xiao Wanxing merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya, dan ekspresi awalnya suram tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia memandang Xiao Yan dengan sedikit demensia dan mereka bertiga menghilang. Xiao Wanxing segera melihat pada Xiao di sampingnya Chang, dengan marah berkata, bajingan, jujur, apa yang kamu lakukan? Wajah Xiao Chang juga sangat pucat ketika mendengar itu, mendengar pertanyaan marah Xiao Wanxing, dia panik sejenak dan membuka mulutnya tidak tahu harus berkata apa. Wang Chong, ayo, dia memelototi Xiao Chang dengan jijik. Xiao Wanxing tiba-tiba menatap Wang Chong yang juga panik tidak jauh, dan berkata dengan suara rendah, dia tahu identitas Xiao Hao dengan sangat baik, cucu dari Xiao Cheng yang lebih tua, di secara keseluruhan. Keluarga Xiao, selain Xiao Yi, yang telah pergi ke Yunluo College untuk berlatih, Xiao Hao dapat dikatakan sebagai pemuda dengan emas terbanyak dan terberat di belakang panggung. Patriark tua keluarga Xiao telah lama mengasingkan diri, waktu para tetua hampir memegang kendali. Bahkan Xiao Wanxing, yang adalah penguasa kota, tidak akan berani menyinggung Xiao Hao. Justru karena inilah Xiao Wanxing merenungkan ancaman tersembunyi Xiao Hao. Dia bisa menjadi pemilik kota-kota Yuanyi, atau mengandalkan leluhurnya Xiao Yuanyi puluhan ribu tahun yang lalu. Pada generasi itu, kekuatan Xiao Wanxing dianggap dapat diterima, dan dia hanya diberikan posisi penguasa kota. Tapi seperti yang dikatakan Xiao Chang, keturunan banyak tetua di kota Xiao telah tumbuh dewasa, dan beberapa generasi muda tidak kalah kuat darinya. Jika mereka kehilangan posisi penguasa kota, garis keturunan mereka juga akan menghadapi situasi tersebut, meninggalkan rumah Taiking dalam 100 tahun. Saya, mendengar Xiao Wanxing memanggilnya, wajah Wang Chong langsung menjadi pucat, dan dia melirik Xiao Chang dengan panik, tetapi yang terakhir sama pucatnya dan bahkan tidak menatapnya. Di aula utama saat ini, beberapa penjaga besi klan Xiao yang dibawa oleh Xiao Wanxing telah menjaga ketertiban, yang terluka dibawa ke bawah, kerumunan yang menonton acara meriah di aula utama juga dievakuasi, dan beberapa penjaga besi berdiri di samping aula, titik teleportasi lagi, mengatur orang untuk pergi dengan tertib. Melihat ini, Wang Chong menghela nafas pahit di dalam hatinya, dan hendak berbicara ketika Xiao Chang tiba-tiba menoleh untuk melihat yang pertama, dan melihat jejak niat membunuh melintas di mata Xiao Chang, mulut Wang Chong penuh dengan kepahitan, dan rasa ketidakberdayaan keluar dari hatinya seketika, butuh waktu lama untuk menceritakan keseluruhan cerita dengan suara gemetar. Tentu saja, Xiao Chang tidak terlibat. Mendengar kata-kata Wang Chong, Xiao Wanxing tiba-tiba menjadi marah, menatap kerumunan yang ramai di aula sekitarnya, menahan diri untuk tidak marah di tempat, melirik Wang Chong dengan dingin, dan kemudian menatap Xiao Chang yang tanpa sadar santai di sampingnya dan berkata dengan dingin, masalah ini, kamu bajingan kecil tidak bisa menyingkirkannya. Xiao Chang tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar kata-kata itu, tergagap beberapa saat dan tidak tahu harus berkata apa. Wang Chong, sebagai kapten pengawal besi, kamu benar-benar melakukan hal seperti itu untuk merusak reputasi klan Xiao. Kamu telah bekerja di bawahku selama bertahun-tahun, jadi kamu tahu metode penguasa kota. Melihat wajah Wang Chong yang pucat, Xiao Wanxing mendengus dingin,
lalu menatap Xiao Chang dan berkata, "Dan kamu, mulai sekarang, kamu tidak diizinkan masuk ke tempat ini lagi, jika Lao Su diberhentikan oleh tetua Xiao Cheng, Anda tidak akan lebih baik. Kemana harus pergi?" Dengan marah menjatuhkan sebuah kalimat, hati Xiao Wanxing terbakar amarah, dan dia berbalik dan meninggalkan aula dengan jentikan lengan bajunya yang ganas. Melihat Xiao Wanxing pergi, kaki Xiao Chang melunak dan dia hampir jatuh ke tanah, dia melirik Wang Chong dengan hati nurani yang bersalah dan buru-buru pergi. Wajah Wang Chong bahkan lebih pucat, kakinya gemetar, dan dia duduk di tanah tanpa memperhatikan mata orang lain. Hatinya penuh dengan kepahitan dan penyesalan, tetapi dia juga tahu bahwa dipukuli sampai mati adalah hasil terbaik. Jika dia mengaku kepada Xiao Chang sendiri, Xiao Wanxing akan menghukumnya dan bahkan membunuhnya untuk menyelamatkan putranya. Tentu saja, Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya di aula. Mengikuti Xiao Hao, saudara-saudari Xiao Ling datang ke tempat terbuka. Melihat ekspresi bingung Xiao Yan, Xiao Hao tersenyum ringan dan mengeluarkan sepotong penuh pola aneh. Manik hitam berkata, ada formasi yang kuat di Xiao Cheng, dan titik teleportasi biasa hanya dapat diteleportasi ke ribuan mil jauhnya dari Xiao Cheng. Manik teleportasi ini dibuat khusus oleh keluarga Xiao untuk master formasi, dan itu selaras dengan kota. Formasinya kompatibel, menggunakan ini, Anda dapat langsung mencapai Xiao Cheng. Manik-manik teleportasi. Xiao Yan melihat manik-manik hitam di tangan Xiao Hao dengan rasa ingin tahu, dan mau tidak mau akan sedikit terkejut. Benda ini sangat kuat sehingga memiliki efek menggantikan matriks teleportasi. Ini hanya mengompresi kisi teleportasi menjadi manik tertentu. Sederhana dan cepat. Keuntungan yang lebih besar adalah dapat berinteraksi dengan kisi teleportasi tertentu. Dengan ini, orang-orang di tempat kisi teleportasi berada dapat mengetahui posisinya dari orang yang memegang manik teleportasi. Xiao Ling memiliki sosok ramping, dan celana ketat merah menggoda menguraikan tubuhnya yang sempurna. Melihat ekspresi penasaran Xiao Yan, dia langsung tersenyum. Xiao Hao memegang formasi teleportasi dan menyuntikkan beberapa kaisar asal Qi ke dalamnya. Dalam sekejap, pola misterius aneh di permukaan manik-manik hitam tiba-tiba meledak menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Kemudian, formasi melingkar besar dengan radius sekitar 3 meter muncul dari itu dipetakan. Setelah membungkus Xiao Yan dan mereka bertiga, cahaya putih melintas di atas formasi melingkar. Saat berikutnya, ketiga sosok itu menghilang. Ketika cahaya di depan matanya pulih, Xiao Yan buru-buru membuka matanya, tempat itu di kuil kuno yang dalam, dan tempat mereka bertiga muncul adalah dot matrix teleportasi besar yang diukir dengan tekstur misterius. Lihat dua tuan muda, ketika Xiao Yan sedang melihat sekeliling di kuil kuno yang megah ini, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar. Xiao Yan melihat ke depan, dan tiba-tiba menghirup udara dingin. Hampir 20 penjaga dengan baju besi hitam gelap muncul di beberapa titik ketika mereka melihat Xiao Hao dan Xiao Ling, pria parubaya berjanggut yang memimpin sudah berlutut dan berkata dengan suara keras. 20 penjaga lapis baja di belakangnya juga berlutut dengan satu lutut dan berkata serempak, lihat kedua tuan muda itu. Suara semua orang keras dan bernada tinggi, penuh percaya diri. Ketika dia melihat kekuatan semua orang, itu karena Xiao Yan memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan keluarga Xiao. Pada saat ini, dia juga sangat terkejut. 20 orang, semuanya telah mencapai tingkat kaisar, dan pria parubaya berjanggut yang merupakan pemimpin hanya sedikit lebih lemah dari Xiao Wang di bawah deteksi kekuatan jiwa Xiao Yan. Ketika Xiao Hao menjawab, pria parubaya berjanggut itu hanya mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yan di belakang Xiao Hao dan Xiao Ling, wajahnya tiba-tiba mengembun, dan dia berkata dengan penuh kewaspadaan, saya berani bertanya kepada dua tuan muda, siapa yang apakah dia? Xiao Hao membalik telapak tangannya, bola transparan muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada pria parubaya di depannya dan berkata sambil tersenyum, Penatua Agung meminta saya dan saudara perempuan saya untuk pergi ke kota Yuanyi, untuk bertemu orang ini dari Tetua Agung. Spiritualitas. Mendengar kata-kata itu, pria parubaya berjenggot itu melirik Xiao Yan, dia tidak membiarkan mereka bertiga pergi karena identitas Xiao Hao. Setelah beberapa lama, pria parubaya berjanggut itu hanya mengangkat kepalanya, memperhatikan Xiao Yan dengan cermat, mengembalikan bola transparan itu ke Xiao Hao, lalu berbalik sedikit ke samping, dan membungkukkan tangannya kepada mereka bertiga, karena itu adalah Penatua Agung yang dikatakan, tidak banyak yang bisa dikatakan selanjutnya. Xiao Hao buru-buru membalas hormat dan berkata, ada Lao Xiaopa yang memimpin. Xiaopa mengangguk dengan wajah cemberut dan berkata, tanggung jawab terletak di sini di Xiao Cheng, dan tidak boleh ada kelonggaran. Mengapa Anda harus membicarakannya, dan saya harap kedua tuan muda akan mentolerirnya. Bahkan saudara dan saudari Xiao Hao tidak berani meremehkan komandan berjanggut di depannya. Meskipun tempat yang bertanggung jawab atas yang terakhir hanya susunan teleportasi kuil kuno ini, dalam hal status, dia lebih dari 2 kali lipat sebagai Xiao Wanxing, penguasa kota-kota Yuanyi.
Xiao Pa bertanggung jawab langsung atas kursi tua Xiao Cheng, dan Xiao Wanxing, tanpa instruksi dari tetua Xiao Cheng, bahkan tidak berani melangkah maju. Dari kuil kuno, jalan lebar mengarah langsung ke aula megah di kejauhan. Di kedua sisi jalan, berdiri pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan setiap beberapa lusin langkah, Tiewei Xiao Clan yang tampak serius berdiri dengan senjata. Manik teleportasi itu secara khusus diberikan kepadaku oleh kakek kali ini. Itu dapat diteleportasi langsung ke kuil kuno ini. Ada 4 kuil kuno seperti itu di Xiao Cheng, dan masing-masing dijaga ketat. Manik-manik teleportasi lainnya hanya dapat diteleportasi ke yang ada di Xiao Cheng. Susunan teleportasi umum. Sepertinya kakek masih cukup tertarik padamu. Berjalan di jalan, Xiao Hao menatap Xiao Yan di sampingnya dengan sengaja atau tidak, dan berkata dengan lembut. Melihat senyum tipis Xiao Yan, Xiao Hao merenung sejenak dan kemudian berkata, mengapa kamu tidak datang langsung ke klan Xiao setelah kamu dipromosikan dari benua Doqi? Alam Kaisar baru seharusnya memiliki titik jangkar klan Xiao. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, dengarkan apa yang dikatakan Master Sekte Xiao Wang dari Sekte Bunga Ungu di Lingtian Mansion, tidak ada satupun Doqi yang dipromosikan di benua Doqi selama lebih dari 20.000 tahun. Xiao Ling, yang sedang berjalan di samping Xiao Hao, mengedipkan matanya dan berkata, lalu kemana kamu pergi? Doqi yang biasa baru saja tiba di sini, tetapi makhluk terlemah, kamu masih bisa hidup dengan aman sampai sekarang. Setelah berbicara, Xiao Ling menjulurkan lidahnya, Xiao Hao tersenyum canggung ketika mendengar kata-kata, adikku berhati lurus, jangan khawatir tentang itu. Mendengar ini, Xiao Yan terkekeh dan berkata, saya berada di alam kaisar baru, dan saya bergabung dengan Akademi Yunluo dengan pasangan saya. Kemudian saya menerima uji coba Akademi Yunluo dan dipindahkan ke domain hutan. Xiao Hao mengangguk, dan kemudian tersenyum, kakak laki-laki tertua saya juga bergabung dengan Yunluo Colege 7 atau 8 tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa dia sudah menjadi anggota lembah alam tengah, tetapi saya tidak tahu kekuatan apa yang telah dia capai. Xiao Ling, yang berada di samping, menyela, saudara Xiao Yi sudah mencapai tingkat seorang kaisar sebelum dia pergi, dan sekarang diperkirakan dia setidaknya telah mencapai tingkat seorang kaisar. Ketika berbicara tentang kakak laki-laki tertuanya, Xiao Ling penuh dengan kekaguman, dan matanya yang indah penuh dengan kecemerlangan. Ketika saudara Xiao Yi diuji, dia hampir mencapai uji coba peringkat suci Akademi Yunluo. Setelah memasuki akademi, dengan kekuatan kakak laki-laki, dia secara alami muncul dengan mudah, tetapi setelah lebih dari 1 tahun berusaha, dia memasuki halaman dalam. Bertahun-tahun kemudian, dia memasuki alam tengah lembah dan menjadi murid inti dari Yunluo Colege. Setelah Xiao Hao selesai berbicara dengan lembut, dia menatap Xiao Yan lagi dan berkata, seberapa jauh percobaanmu telah tercapai? Karena itu dari alam bawah, itu seharusnya bukan level rendah. Xiao Yan terkekeh ringan dan berkata perlahan, aku beruntung, aku telah mencapai ujian peringkat suci. Percobaan peringkat suci. Mendengar kata-kata lembut Xiao Yan, bahkan saudara dan saudari Xiao Hao, yang terbiasa melihat adegan yang mengejutkan, tidak bisa tidak terkejut, dan sudah ada sedikit rasa jijik di mata mereka pada Xiao Yan. Ini sebenarnya lebih kuat daripada kakak Xiao Yi. Mata indah Xiao Ling melebar dan dia menatap Xiao Yan dengan ekspresi luar biasa. Sepertinya, jika kamu pergi ke Yunluo Colege dan bertemu dengan kakak tertuamu, mungkin sesuatu yang menarik akan terjadi. Xiao Hao pulih dari keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum. Tapi kenapa kamu tidak bergabung dengan akademi lain? Kalau tidak, kamu masih bisa melihat pertarungan antara kamu dan saudara Xiao Yi. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Hao, Xiao Ling juga tersenyum, lalu berkata dengan penuh penyesalan. Mengapa? Xiao Yan sedikit mengernyit dan menatap Xiao Ling. Sebenarnya, Akademi Yunluo bukanlah yang terkuat di antara 4 akademi besar di wilayah bintang. Bahkan ada beberapa kompetisi perguruan tinggi, dan mereka telah memenangkan kursi terakhir. Sebelumnya, kakak laki-laki ingin bergabung dengan Akademi Xingtian terkuat. Sebagai hasilnya, wilayah bintang 4 putra dari Patriark Klan Chang, salah satu klan, bergabung selangkah lebih maju. Klan Xiao dan Klan Chang sudah berselisih satu sama lain. Tentu saja, kakak Xiao Yi tidak akan berada di akademi yang sama dengannya. Pada pemikiran terakhir, dia hanya bergabung dengan Yunluo Colege, perguruan tinggi masa depan. Dabi, jika kakak laki-laki tertua dapat mengalahkan keluarga Chang, itu akan lebih baik membuktikan bahwa keturunan klan Xiao saya lebih kuat dari klan Changnya. Mendengar kata-kata Xiao Hao, Xiao Yan hanya bisa mengangguk. Sepertinya Xiao Yi juga orang yang sangat arogan. Yang terpenting adalah setelah bergabung dengan Yunluo Colege, dia ingin mengalahkan lawannya yang berlatih di Xingtian Colege, tapi untuk melakukan lebih banyak usaha dan ketekunan. Memikirkan hal ini, untuk pertama kalinya, Xiao Yan tidak lagi berpikir untuk datang ke Akademi Yunluo dengan dalih melihat kerabatnya lebih awal, tetapi sebagai siswa.
Ngomong-ngomong, karena benua Doqi belum dipromosikan menjadi Kaisar Dou selama lebih dari 20.000 tahun, bagaimana kamu bisa dipromosikan? Selain itu, apa alasan untuk tidak dipromosikan menjadi Kaisar Dou? Xiaoling cemberut dan tiba-tiba menatap Xiaoyan penasaran, terlihat penuh keraguan. Linger, jangan tanya, kakek secara alami akan menanyakan hal semacam ini dengan jelas, selain itu, tidak ada gunanya bagi kita untuk mengetahui hal semacam ini, dan, saudara Xiaoyan dapat mematahkan belenggu dan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, tentu saja, itu bukan metode biasa, kan? Petik 2. Tanpa menunggu Xiaoyan berbicara, Xiao Hao berbicara dengan tegas, lalu menatap Xiaoyan dan tersenyum lembut. Terkejut sejenak, melihat tatapan damai Xiao Hao, Xiaoyan tersenyum ringan, mengangguk tanpa komitmen dan tidak berbicara. Apa, itu sangat pelit. Xiaoling mendengus pelan dan tidak bertanya lagi. Setelah sekitar setengah jam dupa, ketiganya akhirnya sampai di luar istana yang megah dan megah ini, dan tiba-tiba aura prasejarah sepertinya datang dari zaman kuno, membuat hati Xiaoyan bergetar, kakinya hampir tidak bisa berdiri, tepat ketika pikirannya pusing, dadanya tiba-tiba menjadi panas, dan kemudian aura samar dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya, dan aura prasejarah dari aula tidak bisa lagi mencapai Xiaoyan. Saudara dan saudari Xiao Hao jelas akrab dengan momentum ini. Ketika ki mereka tenggelam ke dalam dantian mereka, ki kaisar asli berkeliaran dengan liar di tubuh mereka, meredakan guncangan atmosfer prasejarah dengan kekuatan yang cerdik. Mata Xiao Hao kembali ke akal sehatnya, dan kemudian dia melihat Xiaoyan di sebelahnya. Dia pulih dari keterkejutan dalam sekejap ketika dia melihat Xiaoyan. Bermartabat, tampaknya orang klan Xiao dari alam bawah ini masih memiliki beberapa tidak seperti beberapa tetua di klan, yang tidak mencapai tingkat kaisar, mereka semua sia-sia. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Xiaoyan melirik dadanya dengan cepat. Perasaan barusan seharusnya adalah bahwa Power Art terbangun dari dormansi. Memikirkan hal ini, meskipun Xiaoyan senang, itu lebih dari sakit kepala, dan Power Art telah dibangkitkan, yang berarti bahwa di masa depan, Anda tidak perlu mendesak kekuatan jiwa Anda untuk melawan penindasan momentum. Ketika Anda merasakan penindasan momentum yang kuat, Power Art akan secara otomatis melawan, yang banyak lebih mudah. Tetapi pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa hari-hari sulit jiwanya akan datang. Menahan rasa sakit yang parah yang datang dari lubuk jiwanya, Xiaoyan melihat sekeliling, gerbang aula raksasa ditutup, dan meskipun tidak ada penjaga di sekitarnya, tetapi dengan kekuatan jiwanya yang jauh melebihi orang biasa, dia samar-samar bisa merasakan beberapa momentum panjang. Napas dari napas ini memberinya perasaan bahwa itu tidak kalah dengan Xiao Wang sedikit pun. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 4 klan utama di wilayah bintang, pertempuran ini benar-benar menggertak. Diam-diam kagum di dalam hatinya, Xiaoyan tidak hanya dikejutkan oleh kekuatan klan Xiao, ini hanya sebagian dari apa yang kebetulan dia temukan, dan diperkirakan ada kekuatan yang lebih banyak dan lebih kuat. Penatua pertama ada di Aula Taking, izinkan saya melaporkannya. Sesampainya di luar aula raksasa, ekspresi Xiao Hao segera menjadi serius, dan nama di mulutnya diubah menjadi Penatua Agung. Dia kemudian dengan cepat berjalan ke pintu masuk utama aula, dan berkata dengan hormat ke aula, Xiao Hao telah diperintahkan oleh Tetua Agung. Dan Xiaoling dan Xiaoyan, Kaisar Dunia Neter, datang ke sini. Tidak lama setelah suara itu jatuh, pintu aula besar perlahan terbuka, seolah-olah gerbang surgawi yang mengarah ke zaman kuno telah dibuka, dan bagian dalam aula perlahan muncul di depan beberapa orang. Desir. Setelah pintu terbuka penuh, sesosok tiba-tiba muncul di depan pintu. Ketika Xiao Hao melihat orang itu datang, dia buru-buru berkata dengan hormat, Xiao Hao telah melihat Tuan Diakon. Xiaoyan mendongak dan melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah seorang wanita berpakaian hitam. Wanita itu memiliki rambut perak dan garis leher tinggi dalam gaun hitam, menutupi sebagian besar wajahnya. Hanya sepasang mata yang terbuka, melihat ke arah Xiao Sisi Ling acuh tak acuh. Xiaoyan perlahan menganggukkan kepalanya, suaranya yang sedingin es seperti es yang belum mencair dalam 10.000 tahun, Xiao Wang sedang berbicara tentang lelaki kecil ini, tetua pertama telah berkata, biarkan lelaki kecil ini masuk, sendiri, dan kamu pergi. Ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan ke dalam aula. Melihat ini, Xiao Hao dengan hormat mengatakan ya, dan kemudian menatap Xiaoyan. Xiaoyan juga bisa mendengar kata-kata wanita itu dengan jelas, dan segera melangkah maju. Ini adalah Diaken klan Xiao Ku. Itu kuat dan termasuk dalam kekuatan tempur terkuat klan Xiao. Kamu harus memperhatikan semua yang kamu katakan dan lakukan, jadi jangan mengganggunya. Saat melewati Xiao Hao, suara mantan setipis nyamuk tiba-tiba datang, Xiaoyan mengerutkan kening mendengar ini, mengangguk dengan tenang, dan mengikuti wanita berambut perak ke aula.
Setelah Xiao Yan masuk, pintu aula perlahan tertutup kembali, menghalangi pandangan Xiao Hao dan adiknya. Menggelengkan kepalanya, Xiao Hao mengangguk kepada Xiao Ling, keduanya membungkuk hormat di sekitar aula, lalu pergi dari sini. Xiao Yan berjalan ke aula yang dalam, yang sangat kosong. Ada pilar hitam besar yang diukir dengan pola misterius yang didistribusikan di aula. Banyak manik-manik giok tertanam di kubah rumah, di lingkungan yang remang-remang. Mengikuti wanita itu ke depan, Xiao Yan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tekstur misterius yang terukir di pilar raksasa hitam membuat Xiao Yan cukup tertarik. Jangan berjalan-jalan, formasi di aula saling bertautan, dan satu langkah yang salah akan mengakibatkan 10 kematian. Wanita yang berjalan di depan tiba-tiba berkata dengan dingin, tidak ada jejak emosi dalam suaranya. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar kata-kata itu, buru-buru menahan napas dan mengikuti wanita itu dari dekat. Tampaknya ada formasi aneh di jalan. Setelah berjalan beberapa saat, pemandangan di sekitarnya tidak berubah sedikit pun. Xiao Yan semakin ketakutan saat dia berjalan. Sudah hampir puluhan mil, dan belum datang ke akhir belum. Setelah berjalan sebentar, sebuah kuil perunggu kuno tiba-tiba muncul di depan keduanya. Kuil di dalam kuil ini terlihat seperti binatang purba yang melingkar di tanah. Pada pandangan pertama, itu membuat orang gemetar, tetapi tidak memiliki aura kejutan dan terlihat lebih damai. Beberapa puluh meter dari istana kuno, wanita itu berhenti, dan Xiao Yan segera berhenti ketika dia melihat ini. Penatua, Xiao Yan telah datang ke sini. Wanita itu berdiri tegak, menghadap kuil kuno, suaranya tidak sedih atau bahagia. Itu tugasmu, Xiao Yan, masuklah sendiri. Ketika wanita itu berbicara dengan istana kuno, Xiao Yan melihat ke belakang dan melihat bahwa gerbang raksasa dari aula besar yang baru saja masuk hanya beberapa mil di belakangnya. Ketika dia diam-diam terkejut, sebuah suara tua dan damai tiba-tiba keluar dari istana kuno, dan tiba-tiba memanggil Xiao Yan. Xiao Yan terkejut, melihat ke kuil kuno, lalu mengangkat kakinya dan berjalan maju perlahan. Ketika dia datang ke gerbang istana kuno, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan hendak mendorong gerbang perunggu. Tiba-tiba, cahaya misterius melintas di atas pilar raksasa hitam di kedua sisi gerbang raksasa. Sebelumnya, ruang yang dilalui pita hitam itu sedikit gemetar, memancarkan rasa cemas. Sadar akan kekuatan yang terkandung dalam aliran cahaya hitam, kulit Xiao Yan tiba-tiba berubah sangat, sudah terlambat untuk menghindar, dan ketika hatinya bergerak sesuka hati, api merah emas tiba-tiba menyala, benar-benar membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Tertawa, pita hitam berhenti tiba-tiba ketika hanya beberapa inci dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian perlahan-lahan menghilang, tanpa menunggu Xiao Yan bernapas lega, gerbang perunggu istana kuno perlahan dibuka. Bukankah itu hanya pertemuan tatap muka? Ini sangat misterius, sangat sulit. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, api merah emas bergetar dan menghilang dari permukaan tubuhnya. Xiao Yan menyesuaikan pakaiannya, mengambil napas dalam-dalam, dan melangkah masuk. Cendana berlama-lama di kuil kuno, tata letaknya sederhana namun tata letaknya megah, dindingnya diukir dengan pola misterius, beberapa pilar Xuanlong berdiri di kuil kuno, dan naga raksasa yang melayang di atas mereka mengangkat kepala ke langit, seolah ingin naik dari langit. Hampir 100 kursi berbaris di sekitar aula utama. Di ujung aula kuno, di atas tangga batu giok putih ada singgasana besar. Di bagian bawah tahta, atmosfer kursi menempati urutan pertama di antara banyak kursi, menghadap ke pintu aula. Xiao Yan, yang memasuki istana kuno, menyapu istana kuno, dan kemudian melihat ke depan. Di kursi di bawah tahta besar, seorang lelaki tua kurus duduk di atasnya dengan wajah santai. Orang tua itu mengenakan jubah hijau dengan beberapa janggut panjang, seolah-olah Xian Feng Daogu, matanya sedikit menyipit, menatap Xiao Yan di depannya. Orang tua itu hanya duduk seperti ini, auranya melonjak ke arah Xiao Yan seperti gunung, menyebabkan yang terakhir terkejut, wajahnya menjadi sangat pucat, dan bahkan dengan tindakan balasan kekuatan, masih ada tekanan tanpa akhir. Orang tua ini pasti lebih kuat dari siapapun yang dia lihat sejauh ini. Tentu saja, Yi Tua dan selir Satsuma tidak ada di antara mereka. Kamu adalah Xiao Yan, seorang keturunan dari klan Xiao yang dipromosikan dari benua Doqi. Setelah beberapa lama, lelaki tua itu menarik momentumnya yang tak ada habisnya, dan ketika dia melihat Xiao Yan menahan dengan wajah pucat, sedikit kejutan melintas di ekspresinya. Suara keras itu membuatnya gemetar, dan dia tidak berani melakukannya, gangguan sekecil apapun di hatinya. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, Xiao Yan menghela nafas lega, menatap lelaki tua itu, dan berkata dengan suara rendah, Xiao Yan dari klan Xiao di benua Doqi, saya telah melihat Penatua Agung. Setelah berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu.
Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, secercah cahaya melintas di matanya, dan kemudian dia terkekeh. Klan Xiao di benua Douqi awalnya adalah cabang dari klan Xiao di dunia besar, dan mereka juga anggota dari Xiao Clan, jadi mengapa repot-repot membicarakannya? Melihat kesunyian Xiao Yan, lelaki tua itu tersenyum tak berdaya, lalu mengetuk pelan sandaran tangan kursi dengan jari-jarinya, dan memandang Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh, kita akan membicarakan ini nanti, kamu beritahu orang tua itu dulu, karena benua Douqi belum dipromosikan menjadi Kaisar Dou selama 10.000 tahun. Xiao Yan merenung sejenak, dan tanpa menyembunyikannya, dia memberitahu orang tua itu satu persatu tentang serangga Kaisar Zhou di ruang Kaisar Dou. Tentu saja, pada akhirnya, Jiu Xuan Jinlei dan Xiao Yi bergabung menjadi satu dan hanyut, dalam satu kalimat namun, hanya dikatakan bahwa beberapa orang terakhir mencoba yang terbaik untuk mengepungnya. Apa? Bak level Dou Di? Mendengar kata-kata Xiao Yan, ekspresi tenang lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk berubah, dan kemudian dia sedikit tercengang. Mereka telah membayangkan semua jenis situasi sebelumnya, tetapi mereka tidak mengharapkan serangga kecil untuk memblokir puluhan perkelahian. Jalan kenaikan. Tidak, di ruang itu, tidak mungkin makhluk lain muncul. Serangga Kaisar 9 Neter jelas tidak terbentuk secara alami. Sambil menghela nafas, lelaki tua itu tiba-tiba mengerutkan kening, menatap Xiao Yan dan berkata dengan dingin. Melihat wajah tenang Xiao Yan, kerutan alis lelaki tua itu berangsur-angsur mereda, dia menundukkan kepalanya untuk sementara waktu, dan akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan, dan berkata-kata demi kata, tampaknya penampilan Kaisar 9 ketenangan serangga adalah dosa di dunia besar. Sambil menghela nafas panjang, menghadap ke mata Xiao Yan yang ragu, lelaki tua itu tersenyum kecut dan berkata, kamu seharusnya mendengar dari Xiao Wang bahwa kekacauan di dunia besar sejuta tahun yang lalu, banyak keluarga dan sekte besar telah ke benua Douqi, jadi lelaki tua itu menebak bahwa cacing Kaisar Zhou seharusnya adalah tubuh jiwa yang dilemparkan oleh keluarga tertentu di dunia besar yang tidak mencapai benua Douqi, baru saja menjadi serangga Kaisar 9 Neter. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengerutkan kening, di dunia yang hebat, apakah ada keluarga seperti serangga Kaisar Zhou? Tubuh jiwa yang bermutasi sebenarnya menyebabkan banyak benua Douqi meninggalkan penyesalan di langkah terakhir, dan hampir benar-benar menyebabkan benua Douqi menurun sepenuhnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa serangga Kaisar 9 Neter adalah musuh seluruh Douqi benua jika memungkinkan, Xiao Yan ingin menunggu kekuatannya meningkat di masa depan, dan kemudian pergi ke teori keluarga ini. Pria tua itu memejamkan mata dan merenung sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut apa yang telah saya lihat dan dengar selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar tentang 9 serangga Kaisar Serenity, tetapi ada banyak orc di dalamnya, alam spiritual, mungkin ada Have. Setelah itu, lelaki tua itu menatap Xiao Yan lagi, dan kilatan kecemerlangan melintas di matanya, ketika kamu baru saja masuk, apakah kamu menggunakan Dian? Xiao Yan mengerutkan kening, menatap wajah tersenyum lelaki tua itu, mengangguk ragu-ragu, dan berkata, ya, itu Kaisar Kekacauan Yan, ketika anak itu berada di alam bawah, dia cukup beruntung untuk mengumpulkan beberapa api aneh, dan setelah dia datang ke dunia besar, dia berevolusi secara kebetulan. Untuk Chaos Emperor Yan. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu tidak curiga padanya, tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya, kamu anak kecil sangat beruntung, bahkan jika orang biasa memiliki kekuatan tinggi, tanpa keberuntungan itu, mereka masih tidak bisa mendapatkan Kaisar Yan, ini Kaisar Kekacauan. Meskipun Yan menempati peringkat rendah dalam daftar Kaisar Yan, jika digunakan dengan benar, itu bisa dianggap sebagai langkah hebat untuk membunuh musuh. Kemudian lelaki tua itu tiba-tiba bangkit, berjalan ke sisi Xiao Yan, membelai janggutnya yang panjang, dan berkata dengan senyum misterius, berbicara tentang Kaisar Yan, keluarga Xiao saya juga memilikinya, apakah Anda ingin melihat? Xiao Yan terkejut pada awalnya, dan kemudian menjadi tenang. Dengan kekuatan yang kuat dari klan Xiao, masuk akal untuk mendapatkan Kaisar Yan. Melihat Xiao Yan mengangguk, lelaki tua itu tertawa, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menggambar lingkaran di udara. Saat berikutnya, sebuah cermin transparan tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Di dalam cermin, nyala api keemasan menyala dengan ganas pada. Xiao Yan menatap matanya dan melihat, bahkan jika dia hanya melihat hantu yang diproyeksikan, nyala api emas masih membuat orang terkejut, seolah-olah suhu kuil kuno ini telah meningkat banyak karena ini. Api emas menyala perlahan, dan di mata Xiao Yan, kelompok yang membeli api berangsur-angsur berubah menjadi burung phoenix kecil. Kedua api itu melebarkan sayapnya dengan lembut, dan leher mereka tinggi, seolah-olah mereka berteriak di langit. Kelompok api ini membuat Xiao Yan merasa sangat berapi-api. Xiao Yan merasa bahwa kekuatan api yang bercampur dengan api Kaisar Besar Kekacauan dan 3000 api Kaisar Guntur tidak sebanding dengan api yang mirip dengan burung phoenix.
Api ini disebut Jindi Tian Huangyan, dan berada di peringkat ke-22 di atas Dian. Itu ditangkap oleh Patriark klan Xiao di medan perang 300 tahun yang lalu, tetapi selama bertahun-tahun, klan Xiao hanya bisa mencobanya. Memanfaatkannya, sayangnya, bahkan kepala klan Xiao tidak bisa melakukannya. Petik 2. Mengapa? Melihat Kaisar Emas Tian Huangyan di udara, Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya untuk sementara waktu, dengan kekuatan Patriark klan Xiao yang menantang langit, bagaimana mungkin dia tidak bisa menaklukkan Kaisar Yan peringkat ke-21? Kaisar Yan adalah objek suci. Seberapa mudah mengendalikan objek suci? Anda harus ingat bahwa setiap objek suci tidak dapat sepenuhnya dikuasai, bahkan jika Kaisar Emas Phoenix Tianyan hanya sebagian dari objek suci. Penatua pertama berdiri di samping Xiao Yan, dan dia hanya bisa menghela nafas sambil menatap Jindi Huang Tianyan. Kenapa ada batu di sumber api Kaisar dari nyala api ini? Xiao Yan, yang melihat dari dekat Kaisar Emas Phoenix Tianyan, tiba-tiba tercengang. Dia melihat ada nyala api emas yang lebih murni di perut Phoenix kecil emas yang sedang melihat ke langit. Dalam nyala api emas ini, sebuah oval api berbentuk terlihat batu ungu diam-diam tinggal di dalamnya. Bahkan di sumber api Kaisar, yang dikenal sebagai suhu tertinggi Kaisar Yan, batu ini masih aman dan sehat. Ini sudah lama sekali, setelah leluhur Xiao Taiqing yang mendirikan keluarga Xiao mencapai tingkat di luar yang paling suci, dia melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan menemukannya secara kebetulan di bintang-bintang. Persepsi orang tuanya merasa bahwa benda ini pasti tidak sederhana. Tidak sampai akhir leluhur tua itu memiliki sedikit akal, menebak bahwa itu mengandung karakteristik kehidupan. Kemudian, setelah leluhur menghilang, batu spiritual ini tetap berada di keluarga Xiao, dan belum terlihat selama ini, jutaan tahun. Ada sedikit gerakan, sampai lebih dari 300 tahun yang lalu, setelah Patriark kontemporer membawa kembali Jindi Huang Tianyan, batu roh tiba-tiba masuk dan tidak pernah keluar, dan kendali Patriark atas Jindi Huang Tianyan langsung melemah. Petik 2. Setelah berbicara untuk waktu yang lama, Penatua Agung sepertinya mengingat sesuatu, dan kemudian berkata, ketika leluhur merasakan bahwa batu roh ini memiliki karakteristik kehidupan, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan menamai batu roh ini Xiao Tianye. Xiao Tianye. Mendengar kata-kata tetua pertama, Xiao Yan tertegun sejenak, dan melihat dengan cermat Kaisar Emas dan Phoenix Tianyan di hantu. Lapisan api merah emas secara bertahap memenuhi matanya, dan dia melihatnya lebih teliti. Permukaan batu giok ungu tampaknya memiliki belitan neon, yang mengisolasi api di sumber api Kaisar Jindi Huang Tianyan, dan belitan neon mendorong api di sekitarnya untuk berdenyut perlahan, seolah-olah Kaisar Emas Huang Tianyan bergizi dengan sumber api Kaisar Batu Roh ini. Melihat batu roh ini, sebuah nama yang sudah lama tidak dikenal muncul di benak Xiao Yan, Sun Wukong. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tetapi dia masih melihat batu roh ini dengan serius. Dia telah mengalami banyak hal di alam bawah, dan tidak mengherankan bahwa sebuah batu memiliki karakteristik kehidupan. Dia mengerutkan kening, kata Xiao Yan dengan rasa ingin tahu, karena mengandung karakteristik kehidupan. Kapan ini? Xiao Tianye akan keluar. Penatua berkata dengan senyum masam, bagaimana kita bisa tahu apa yang tidak diketahui nenek moyang kita, dan sekarang batu roh ini telah sepenuhnya memasuki bagian dalam Jindi Huang Tianyan, bahkan jika kita ingin membuangnya, kita tidak tahan Dian, jadi kita hanya bisa membiarkan dia tinggal. Di dalamnya, kita akan membicarakannya nanti. Xiao Yan mengangguk, dan kemudian dia tidak bisa tidak mengagumi leluhur klan Xiao diam-diam di dalam hatinya. Tidak pasti apakah benda-benda di batu itu manusia, jadi dia benar-benar memberinya nama manusia. Namun, jika itu Xiao Tianye benar-benar melompat keluar dari batu, mungkin tidak akan rendah kekuatannya, dan mungkin menjadi kartu truf klan Xiao di masa depan. Dengan lambaian tangannya, hantu Kaisar Emas dan Phoenix di depan keduanya telah menghilang, dan tetua pertama mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan lagi, dan perlahan berkata, apakah Anda tahu mengapa leluhur menamai batu roh itu? Xiao, Amano. Tanpa menunggu Xiao Yan menjawab, tetua pertama berkata pada dirinya sendiri, itu karena ketika nenek moyang masih hidup, nama keturunan mereka semua dari generasi yang sama, dan mereka menggunakan satu kata. Tidak lama setelah berdiri, puluhan ribuan tahun berlalu sebelum leluhur menghilang. Karena leluhur menyukai batu roh itu, karakter yang dia ambil untuk ketiga putranya ditempatkan di batu roh itu. 3 putra leluhur, semuanya sangat berbakat, dan mereka semua mencapai tingkat paling suci. Pada saat inilah keluarga Xiao mencapai puncaknya, dan hal berikutnya yang mereka temui adalah yang Anda kenal jutaan orang. Tahun yang lalu, pertempuran yang tak tertandingi. Pada saat itu, para leluhur telah menghilang. Meskipun kekuatan klan Xiao telah mencapai puncaknya, pertempuran itu benar-benar terlalu menyedihkan. Monster jiwa kuno berada dalam kekacauan. Menyapu alam, ork huru-hara di alam spiritual, ditambah dengan jatuhnya para dewa barbar di alam barbar, 10 jenderal barbar di bawah komandonya berjuang untuk kekuasaan, membuat seluruh dunia kabut, dan perang berkecamuk.
Bahkan sekuat klan Xiao, mereka harus mencari kelangsungan hidup di celah-celah. Kemudian, dua kekuatan besar di medan perang bertempur mati-matian dan membuka jalan ke benua Doqi. Klan segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Sebenarnya, jauh sebelum ini, alam bawah ada kenaikan Kaisar Dou di daratan, tetapi klan Xiao tidak memiliki cabang di bawahnya, dan tidak ada sumber khusus Kaisar Dou. Kaisar Dou Nether adalah direkrut secara kebetulan, dan bakatnya mengejutkan ketiga senior. Xiaoyan mendengarkan dengan ekspresi berat di wajahnya, dan beberapa gejolak mulai muncul di hatinya. Penatua pertama merenung sejenak, dan kemudian berkata, jadi, ketiga senior membahasnya, karena ruang itu hanya dapat melewati tubuh jiwa di atas Tianzun, keluarga Xiao tidak berani mengambil risiko, dan memutuskan untuk langsung berinvestasi. Di tubuh jiwa suci, semakin kuat tubuh jiwanya, semakin besar potensi Dodi yang akan dipromosikan di masa depan. Oleh karena itu, di antara tiga senior, yang paling berbakat, putra kedua dari leluhur tua, senior Xiao Tianchang, yang hampir mencapai puncak Roh Kudus, secara sukarela menyerahkan tubuh fisik dan kekuatan dari latihan keras, demi keluarga Xiao, dengan tegas memasuki alam bawah dengan tubuh jiwa. Petik 2. Xiao Tianchang. Mendengar nama yang mendominasi ini, hati Xiaoyan terkejut. Ini harus dikatakan sebagai nenek moyangnya yang sebenarnya, klan Xiao yang menciptakan benua Doqi. Darahnya harus mengalir di tubuhnya. Tanpa memperhatikan ekspresi Xiaoyan, Tetua Agung masih berkata dengan sungguh-sungguh, setelah lebih dari 30 tahun, seorang pemuda datang ke klan Xiao di dunia besar, dan itu adalah epigenetik senior Xiao Tianchang. Dalam murid sekte yang sekarat, dia selalu memperhatikan keselamatan klan Xiao di dunia besar, jadi dia bekerja keras untuk berkultivasi, dan hanya dalam waktu 20 tahun, dia telah mencapai tingkat Dodi, untuk memberikan klan Xiao di dunia besar dengan sumber Dodi. Senior menciptakan klan Xiao di benua Doqi, meninggalkan beberapa keturunan, dan memberitahunya tentang dunia besar. Setelah itu, senior dan keturunannya datang ke dunia besar satu demi satu, menyelamatkan Xiao Clan berkali-kali. Pada akhirnya, perang mereda, dan para senior juga mencapai ketinggian yang tidak dicapai dalam kehidupan sebelumnya. Sayangnya, saat-saat terakhir terburu-buru datang dengan sia-sia. Petik 2. The Great Elder menghela nafas dalam-dalam, nadanya penuh penyesalan. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia segera pulih, meskipun senior Xiao Tianchang luar biasa, bahkan jika dia berhasil mencapai ketinggian itu, sekarang jutaan tahun telah berlalu, bahkan pembangkit tenaga listrik yang paling mencengangkan pun harus mati. Saya pikir Anda sudah tahu bahwa beberapa orang dari klan Xiao di dunia besar sangat menjijikkan dari orang-orang dari benua Doqi. Apakah Anda tahu mengapa? Penatua pertama tiba-tiba berhenti, menatap Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Hati Xiaoyan bergerak, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Penatua Agung berjalan di aula kuno sesuka hati, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Dodi di alam bawah, meskipun bakatnya luar biasa, dan pencapaian di masa depan tidak terbatas, tetapi ketika Anda dipromosikan dari kaisar ke kaisar, Anda harus melakukannya. Menderita rasa sakit membakar hatimu. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat api jantung yang mereka tahan. Mantan klan Xiao, banyak kaisar Dou alam bawah tidak tahan ketika mereka dipromosikan menjadi kaisar, jadi mereka berubah menjadi abu dan mati. Bahkan sehebat senior Xiao Tianchang, ketika dia dipromosikan dari yang mulia menjadi orang suci, dia hampir jatuh. Rasa sakit di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan orang biasa. Meskipun manfaatnya besar, rasa sakitnya juga lebih banyak. Apalagi, karena kaisar, alam bawah bertarung. Promosi kaisar membutuhkan lebih banyak sumber daya. Untuk mempromosikan kaisar ke jalan kekaisaran, sumber daya yang dibutuhkan hampir dapat memakan sekte berukuran sedang biasa. Bahkan jika klan Xiao saat itu melakukannya terbaik, hanya masalah Made senior Xiao Tianchang mencapai yang paling suci, dan dunia bawah lainnya Dodi, kecuali mereka yang meninggal selama promosi, akhirnya hanya 2 dari mereka yang mencapai tingkat yang mulia surgawi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Penatua Agung menatap Xiaoyan dengan penuh arti, dan kemudian berkata dengan lembut, api hati membakar 9 kematian, tetapi untuk keluarga Xiao, kaisar biasa dan bahkan master tingkat kaisar adalah opsional. Jadi, dalam 20.000 tahun benua Doqi belum dipromosikan menjadi kaisar Dou, kebanyakan orang di klan mengusulkan bahwa klan Xiao di dunia besar dan klan Xiao di benua Doqi secara sepihak mengakhiri hubungan. Kali ini, lelaki tua itu juga menentang semua pendapat, dan di sini bersamanya, bertemu denganmu. Jadi begitu, mereka semua mungkin melihatku sebagai seseorang yang akan mati, tapi tidak apa-apa, setiap kekuatan Xiaoyanku diperoleh sendiri, aku tidak mengharapkan imbalan orang lain, dan aku tidak membutuhkannya. Tidak peduli di benua Doqi atau di dunia besar, karena klan Xiao di dunia besar ingin memutuskan hubungan, tidak mungkin untuk memintanya.
Apalagi nenek moyang Xiao Tianchang sudah pergi ke barat, jadi Dou benua Qi dapat dikatakan tidak ada hubungannya dengan klan Xiao di dunia besar. Tidak ada kontak. Xiao Yan tersenyum dingin ketika dia mendengar kata-kata itu, tidak peduli siapa yang dia hadapi, kepala tetua klan Xiao, semburan darah juga muncul dari dadanya, dan dia mengucapkan setiap kata, ketangguhan dalam kata-katanya membuat kepala tetua mengangkat alisnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti, bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua, terima kasih.